Cobalah berbicara dengan anak laki-laki saya yang tuli, dan saya akan merestui kalian menikah. Suara Arman Wijaya menggema di seluruh restoran bintang emas, membuat semua percakapan langsung terhenti. Tawanya yang kejam memantul di antara meja-meja para tamu kaya yang menyaksikan kejadian itu seperti pertunjukan yang memalukan. Laras Pramesti, seorang pelayan restoran, merasakan puluhan pasang mata tertuju kepadanya. Jantungnya berdegup semakin cepat sementara Arman Wijaya melanjutkan pertunjukan penghinaan itu. Ya, kalian tidak salah dengar. Arman Wijaya berdiri dengan dramatis, suaranya semakin keras. Gunakan bahasa isyarat, hal yang mungkin pernah kamu lihat di televisi, lalu layani anak saya sepanjang makan malam ini. Jika berhasil, saya akan memberimu IDR 300 juta dan restu untuk menikahi pewaris keluarga Wijaya. Ia memandang ke sekeliling untuk memastikan semua orang memperhatikannya. Tetapi saat kamu gagal, karena kamu pasti gagal, kamu harus mengakui di depan semua orang bahwa bahasa isyarat hanya untuk orang-orang yang tidak mampu mendapatkan solusi sungguhan. Dan kamu akan kehilangan pekerjaanmu saat itu juga, tanpa peringatan, tanpa kompensasi. Kamu akan lenyap dari hadapan saya selamanya. Laras Pramesti menatap pemuda yang duduk di meja itu. Raka Wijaya, 22 tahun, tampak pucat dengan air mata mengalir diam-diam di pipinya sementara kedua tangannya bergerak cepat memohon kepada ayahnya agar berhenti. Namun Arman Wijaya sama sekali mengabaikan isyarat putranya sendiri. Jangan lakukan ini. Tolong. Dia kejam. Ini tidak sepadan. Begitulah pesan yang disampaikan tangan Raka Wijaya dengan semakin mendesak. Masalahnya, Laras Pramesti memahami setiap isyarat, setiap gerakan, setiap makna yang tersembunyi, karena ia menyimpan rahasia yang akan menghancurkan dunia Arman Wijaya. Ia menoleh ke arah pria itu dan sesuatu berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi pelayan yang selalu menundukkan kepala saat menyajikan minuman premium bernilai jutaan rupiah. Kini ada keteguhan baja di matanya yang membuat Arman Wijaya merasakan secercah keraguan. Saya menerima tantangan Anda, Pak Wijaya, kata Laras Pramesti dengan suara tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Arman Wijaya tersenyum puas, tanpa menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengira seorang pelayan biasa tidak mungkin memiliki kemampuan luar biasa, dan kesombongan itu akan segera membuatnya kehilangan segalanya. Laras Pramesti berjalan mendekati Raka Wijaya lalu mulai menggunakan bahasa isyarat. Tangannya bergerak dengan keluasan dan ketepatan sempurna, membentuk kalimat-kalimat rumit dalam bahasa isyarat Indonesia, dengan tata bahasa yang sempurna, struktur yang canggih, dan ekspresi wajah yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Selamat malam, Raka Wijaya. Nama saya Laras Pramesti. Saya ada di sini, dan kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Raka Wijaya langsung membeku. Matanya membelalak karena terkejut. Tangannya sendiri mulai bergetar ketika menjawab dengan bahasa isyarat yang sama lancarnya. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa menguasai bahasa isyarat seperti ini? Apakah Anda seorang penerjemah? Laras Pramesti tersenyum tipis sementara setetes air mata jatuh dari matanya. Dulu saya memang seorang penerjemah. Dan malam ini, demi kamu, saya menjadi itu lagi. Arman Wijaya memperhatikan percakapan mereka, ekspresinya perlahan berubah dari hiburan kejam menjadi kebingungan. Tangan Laras Pramesti dan Raka Wijaya bergerak begitu cepat hingga hampir tak dapat diikuti. Sebuah percakapan utuh berlangsung dalam keheningan total sementara seluruh restoran menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tunggu, Arman Wijaya akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar tercekat. Tidak mungkin. Itu hanya gerakan yang dihafal. Laras Pramesti menoleh perlahan ke arahnya, lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh restoran menahan napas. Ia mulai menggunakan bahasa isyarat dengan kecepatan dan kerumitan yang setara dengan penerjemah profesional terbaik di Indonesia. Kedua tangannya membentuk konsep-konsep abstrak, menggunakan referensi ruang yang rumit, serta ekspresi wajah gramatikal yang mampu mengubah makna setiap isyarat secara total. Dan Raka Wijaya membalas dengan kecepatan serta tingkat kerumitan yang sama.
Siapapun yang melihat dapat langsung memahami bahwa itu bukan gerakan yang dihafal atau improvisasi. Itu adalah percakapan nyata, mendalam, dan sangat lancar dalam sebuah bahasa lengkap yang selama 22 tahun selalu diremehkan oleh Arman Wijaya. Rahang Arman Wijaya benar-benar ternganga karena ia baru saja menyaksikan sesuatu yang menghancurkan seluruh keyakinannya. Seorang pelayan restoran biasa ternyata menguasai bahasa yang sangat kompleks dengan kemampuan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Namun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu, kita perlu kembali beberapa jam sebelumnya, memahami siapa sebenarnya Arman Wijaya, mengapa begitu banyak orang takut kepadanya, dan bagaimana Laras Pramesti bisa sampai di titik tersebut. Arman Wijaya berusia 50 tahun dan memiliki jaringan hotel mewah yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang paling ia cintai bukanlah uang itu sendiri. Yang ia cintai adalah kekuasaan mutlak yang diberikan uang untuk membuat orang lain merasa kecil dan tidak berarti. Restoran Bintang Emas adalah tempat favoritnya untuk menunjukkan kekuasaan, berada di lantai 32 hotel termewah miliknya di Jakarta. Di sanalah kalangan elit datang untuk menunjukkan status sosial, membangun bisnis bernilai miliaran rupiah, dan dilihat oleh orang-orang penting lainnya. Daftar tunggunya mencapai 3 bulan. Harga makanannya begitu mahal hingga satu hidangan pembuka saja setara dengan penghasilan mingguan keluarga kelas menengah. Meja pribadinya, meja nomor 1, ditempatkan tepat di tengah ruangan dan dibuat lebih tinggi setengah meter dari area makan lainnya. Itu bukan kebetulan. Arman Wijaya sengaja merancang posisi tersebut agar semua orang dapat melihatnya dan tidak pernah lupa siapa penguasa dunia kecil yang penuh kemewahan itu. Pada malam itu, Arman Wijaya tiba pukul 7 malam bersama putranya, Raka Wijaya. Sejak mereka masuk ke restoran, ketidaknyamanan pemuda itu terlihat jelas. Raka Wijaya memandangi hidangan lobster premium bernilai sekitar IDR 600.000 di depannya seolah itu racun, sementara kedua tangannya bergerak gelisah di atas meja. Arman Wijaya menatap putranya dengan campuran rasa jijik dan frustrasi yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. Bagi dirinya, Raka Wijaya adalah segala hal yang ia benci, terlalu sensitif, terlalu pendiam, dan terlalu lembut. Namun yang paling membuatnya marah adalah alasan di balik semua itu. Putranya adalah seorang tuli. Memang tidak sepenuhnya tuli berkat implan koklea modern yang pernah ia bayar dengan biaya sekitar IDR 450 juta dan selalu ia banggakan kepada siapapun, tetapi cukup tuli hingga membuatnya menganggap putranya memiliki kekurangan. Dan dalam dunia Arman Wijaya, hanya kesempurnaan yang layak diterima. Ayah, suara ragu-ragu Raka Wijaya memotong pikirannya. Pemuda itu duduk di hadapannya dengan ekspresi tidak nyaman yang selalu membuatnya kesal. Ia menatap makanannya sambil menggerakkan tangan dengan gugup. Ada apa lagi sekarang, Raka Wijaya? Tanya Arman Wijaya dengan nada tidak sabar yang hanya ia gunakan kepada putranya. Lobster seharga IDR 600.000 itu tidak cukup bagus untukmu? Atau kamu ingin saya memesan sesuatu yang lebih mahal agar bisa kamu sia-siakan seperti biasa? Raka Wijaya mengangkat kedua tangannya untuk mulai berisyarat, tetapi Arman Wijaya langsung memotongnya. Tidak. Sudah ribuan kali saya bilang gunakan suaramu. Saya menghabiskan banyak uang untuk implan itu agar kamu tidak perlu melakukan gerakan-gerakan konyol itu di depan umum. Kata-kata Arman Wijaya menggema di seluruh restoran, cukup keras hingga beberapa meja di sekitarnya menoleh untuk melihat. Memang itulah yang diinginkan Arman Wijaya, sebuah penonton untuk pertunjukan kekuasaan berikutnya. Raka Wijaya mencoba berbicara, suaranya terdengar sedikit berbeda seperti kebanyakan orang tuli yang belajar berbicara tanpa dapat mendengar dengan sempurna. Ayah, saya hanya ingin mengatakan bahwa, lebih keras, potong Arman Wijaya dengan kejam. Saya tidak bisa mendengarmu. Sungguh memalukan, setelah semua teknologi yang saya bayarkan untukmu, kamu masih terdengar seperti sedang berbicara dengan mulut penuh. Mata Raka Wijaya dipenuhi air mata yang berusaha keras ia tahan. Adegan seperti itu sudah terlalu sering terjadi, dan Arman Wijaya tidak pernah merasa bersalah sedikit pun. Dalam pikirannya, ia sedang memotivasi putranya agar menjadi lebih baik dan mengatasi apa yang ia anggap sebagai kekurangan. Pada saat itulah Laras Pramesti mendekati meja sambil membawa nampan berisi minuman. Sudah 5 tahun ia bekerja di restoran Bintang Emas,
selalu pada shift malam, selalu tidak terlihat oleh pria-pria seperti Arman Wijaya. Di usia 29 tahun, ia telah belajar bergerak di dalam restoran seperti bayangan, bekerja dengan efisien dan nyaris tanpa suara sementara para tamu kaya dan berkuasa makan, minum, dan berbisnis tanpa pernah benar-benar menyadari keberadaannya. Seragamnya berupa kemeja putih rapi, rompi hitam, dan rok hitam selutut tampak sempurna meskipun ia telah mulai bekerja sejak pukul 4 sore dan baru akan pulang lewat tengah malam. Rambut coklatnya disanggul rapi, dan meskipun tangannya lelah setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, tangannya tetap stabil saat meletakkan minuman di atas meja. "Permisi, Pak Wijaya," ucap Laras Pramesti pelan sambil menundukkan pandangan seperti yang selalu diajarkan kepada staf saat melayani tamu VIP. "Whisky premium Anda." Arman Wijaya bahkan tidak menoleh kepadanya. Ia mengambil gelas itu dan memutarnya perlahan sambil memperhatikan cairan keemasan bernilai sekitar IDR 2.500.000 per sajian. "Tahu apa yang paling memalukan, Raka Wijaya?" Lanjutnya seolah Laras Pramesti tidak ada di sana. "Setelah semua uang yang saya habiskan untukmu, semua dokter spesialis, terapi, dan implan yang saya bayar, kamu tetap tidak bisa berfungsi seperti orang normal." Laras Pramesti merasakan perutnya menegang. Ia pernah mendengar Arman Wijaya bersikap kejam sebelumnya. Itu hampir menjadi seluruh kepribadian pria itu. Namun ia belum pernah menyaksikan bagaimana pria tersebut memperlakukan anaknya sendiri. Tanpa sadar ia menatap Raka Wijaya, dan apa yang ia lihat membuat hatinya hancur. Di mata pemuda itu ada kepasrahan yang dalam, seperti seseorang yang sudah lama berhenti berharap mendapatkan kasih sayang dari orang yang seharusnya mencintainya tanpa syarat. "Kenapa kamu masih berdiri di situ?" Suara Arman Wijaya menariknya kembali dari pikirannya. Kini pria itu benar-benar menatapnya, tetapi dengan ekspresi yang biasa ia gunakan kepada para karyawan, seolah mereka hanyalah gangguan yang tidak berarti. "Perlu saya ingatkan bahwa tugasmu hanya melayani lalu menghilang?" "Maaf, Pak," jawab Laras Pramesti secara otomatis sambil mulai melangkah pergi. "Tunggu." Nada suara Arman Wijaya membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengenal nada itu. Nada yang selalu muncul ketika pria tersebut hendak mempermalukan seseorang demi hiburannya sendiri. Laras Pramesti berbalik perlahan. "Ya, Pak Wijaya?" Arman Wijaya berdiri dan gerakannya terasa sengaja dibuat dramatis. Beberapa meja di sekitar mereka sudah mulai memperhatikan. Menunggu pertunjukan berikutnya. "Kemari." Ia menunjuk ruang kosong di samping mejanya. Laras Pramesti menurut meskipun jantungnya berdetak semakin cepat. 5 tahun bekerja di sana mengajarinya bahwa perhatian dari Arman Wijaya jarang sekali membawa sesuatu yang baik. "Katakan pada saya, Laras Pramesti." Ia menyebut namanya dengan nada merendahkan yang biasa digunakan kepada staf pelayanan. "Apa tingkat pendidikanmu?" Pertanyaan itu membuatnya terkejut. "Saya lulus SMA, Pak." "Lulus SMA?" Arman Wijaya tertawa sambil menoleh ke seluruh penjuru restoran, seolah sedang membagikan lelucon kepada semua orang yang menyaksikan, seolah-olah ia sedang membagikan lelucon pribadi kepada penonton yang tak terlihat. "Hanya itu? Tidak kuliah? Tidak memiliki pendidikan khusus apapun?" tanya Arman Wijaya. "Tidak, Pak. Saya harus mulai bekerja sejak usia 18 tahun. Keluarga saya membutuhkan uang," jawab Laras Pramesti. Pengakuan itu justru membuat Arman Wijaya semakin senang. Inilah jenis informasi yang paling ia sukai, sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi. "Sempurna." Ia bertepuk tangan pelan dengan nada sarkastis. "Kalau begitu kamu adalah orang yang tepat untuk membantu saya menjelaskan sesuatu kepada anak saya." Ia menoleh kepada Raka Wijaya, yang menyaksikan semuanya dengan ekspresi semakin ketakutan seolah sudah tahu kemana arah pembicaraan itu. "Lihat, Raka Wijaya," lanjut Arman Wijaya, suaranya semakin keras dan dramatis. "Selama 2 tahun terakhir kamu terus memohon agar saya mengizinkanmu belajar bahasa isyarat Indonesia dengan benar, memintaku membiayai kegiatan komunitas tuli, penerjemah, dan berbagai terapi yang menurutmu akan membantumu menerima dirimu sendiri.
Kata-kata, menerima dirimu sendiri, diucapkannya dengan penghinaan yang begitu jelas hingga beberapa tamu di restoran merasa tidak nyaman. Arman Wijaya mulai berjalan mengitari meja seperti seorang pengacara yang sedang meyakinkan juri. Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa bahasa isyarat itu untuk orang-orang yang tidak punya pilihan, untuk orang-orang yang tidak mampu membeli teknologi modern, untuk orang-orang seperti, ia berhenti secara dramatis lalu menunjuk ke arah Laras Pramesti. Orang-orang seperti dia. Saya yakin dia bahkan tidak tahu apa itu bahasa isyarat. Betul, Laras Pramesti? Laras Pramesti mengepalkan tangannya di samping tubuh. Rasa malu membakar wajahnya. Ia tahu dirinya sedang diperlakukan seperti alat peraga dalam pertunjukan kejam Arman Wijaya. Saya tahu apa itu bahasa isyarat, Pak, jawabnya pelan. Oh, benarkah? Arman Wijaya pura-pura terkejut. Seorang pelayan lulusan SMA tahu tentang bahasa isyarat. Dan apa yang kamu ketahui? Bahwa itu sesuatu yang kadang-kadang muncul di televisi? Tawa dari beberapa meja di sekitar mereka membuktikan bahwa Arman Wijaya telah mendapatkan penonton yang ia inginkan. Ini bukan lagi percakapan pribadi, melainkan pertunjukan publik yang dirancang untuk mempermalukan putranya dan seorang pelayan sekaligus. Saya tahu bahwa itu adalah sebuah bahasa yang lengkap, Pak, jawab Laras Pramesti dengan suara setenang mungkin, bahasa yang memiliki tata bahasa dan struktur sendiri. Arman Wijaya berkedip, jelas tidak mengharapkan jawaban itu. Untuk sesaat topeng superioritasnya retak, tetapi ia segera memulihkannya. Menarik sekali. Rupanya pelayan ini membaca artikel di internet. Nadanya kini semakin merendahkan. Tetapi mengetahui sesuatu dan mampu melakukannya adalah dua hal yang berbeda, bukan? Ia menoleh ke arah Raka Wijaya, yang kembali bergerak cepat menggunakan bahasa isyarat untuk memohon agar ayahnya berhenti, tetapi sekali lagi diabaikan sepenuhnya. Begini saja, umum Arman Wijaya, dan Laras Pramesti merasakan seolah lantai di bawah kakinya menghilang. Saya punya sebuah tawaran untukmu, Laras Pramesti. Tawaran yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Seluruh restoran tampak menahan napas. Anak saya ini, kata Arman Wijaya sambil meletakkan tangannya dengan berat di bahu Raka Wijaya yang sudah pucat, sedang mencari pasangan hidup. Dan saya, sebagai ayah yang murah hati, siap memberikan restu kepada siapapun yang ia pilih. Laras Pramesti merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi inilah tawaran saya. Jika kamu, Laras Pramesti, seorang pelayan lulusan SMA tanpa pendidikan khusus, mampu melayani anak saya sepanjang makan malam ini hanya menggunakan bahasa isyarat Indonesia yang sesungguhnya, bukan gerakan asal-asalan, maka saya akan memberimu restu untuk menikah dengannya. Keheningan yang menyusul terasa begitu mutlak. Laras Pramesti dapat merasakan puluhan tatapan tertuju padanya, sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian penuh belas kasihan, dan sebagian lagi menunggu kegagalannya dengan kegembiraan yang kejam. Dan apa yang saya dapatkan dari semua ini, Pak? Tanya Laras Pramesti, bahkan dirinya sendiri terkejut oleh ketegasan suaranya. Arman Wijaya tertawa keras hingga gematawanya memenuhi seluruh restoran bintang emas. Menikahi putra salah satu orang terkaya di Indonesia masih belum cukup, katanya dengan nada mengejek. Baiklah, mari kita bicara lebih jelas. Jika kamu berhasil melakukan hal yang sama-sama kita tahu tidak mungkin kamu lakukan, saya akan memberimu IDR 300 juta tunai malam ini juga. Dan jika saya gagal? Tanya Laras Pramesti, karena ia telah belajar bahwa pria seperti Arman Wijaya selalu menyembunyikan jebakan di balik setiap tawaran. Saat kamu gagal, jawab Arman Wijaya sambil menikmati setiap kata, dan percayalah, kamu akan gagal. Kamu harus mengakui di depan semua orang di restoran ini bahwa bahasa isyarat hanya untuk orang-orang yang tidak mampu mendapatkan solusi sungguhan. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada anak saya karena membuatnya percaya bahwa ketuliannya adalah sesuatu yang patut diterima. Bukan sesuatu yang harus diatasi. Kekejaman tawaran itu membuat napas Laras Pramesti terasa sesak. Arman Wijaya bukan hanya ingin mempermalukannya. Ia ingin menggunakan kegagalannya untuk menghancurkan sisa harga diri yang masih dimiliki Raka Wijaya. Laras Pramesti menoleh ke arah pemuda itu. Raka Wijaya sedang bergerak cepat dengan bahasa isyarat, memohon dengan putus asa. Jangan lakukan ini.
Tolong. Dia kejam. Ini tidak sepadan. Masalahnya, Laras Pramesti memahami setiap kata yang disampaikan oleh tangan Raka Wijaya, karena ia menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Arman Wijaya menambahkan syarat terakhir, syarat yang paling kejam. Oh, dan satu hal lagi, Laras Pramesti. Jika kamu menerima tantangan ini dan gagal, kamu akan kehilangan pekerjaanmu saat itu juga. Tidak ada surat rekomendasi, tidak ada kompensasi, tidak ada kesempatan kedua. Kamu akan menghilang dari hidup saya selamanya. Dunia Laras Pramesti seolah menyempit menjadi satu momen itu saja. Ia sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Ia memiliki utang yang harus dibayar, keluarga yang bergantung pada penghasilannya, dan impian yang belum pernah sempat ia wujudkan. Kehilangan pekerjaan itu akan menjadi bencana besar. Namun ketika ia kembali menatap Raka Wijaya, ia melihat sesuatu di mata pemuda itu yang mengingatkannya pada alasan mengapa dulu ia memilih bekerja melayani orang lain. Kesempatan untuk membuat perbedaan dalam hidup seseorang, sekecil apapun itu. Dan Arman Wijaya, dalam kesombongannya yang tak terbatas, baru saja melakukan kesalahan fatal. Ia mengira seorang pelayan lulusan SMA tidak mungkin memiliki kemampuan di luar apa yang terlihat. Sebentar lagi ia akan menerima pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Saya menerima tantangan itu, kata Laras Pramesti dengan jelas. Seketika ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi pelayan yang selalu menundukkan kepala. Kini ada tekad yang kuat di matanya hingga membuat Arman Wijaya merasakan sesaat keraguan yang aneh. Namun seperti biasa, kesombongannya menang. Luar biasa. Arman Wijaya bertepuk tangan sambil memberi isyarat kepada Budi Santoso, kepala koki yang sedang mengamati dari dapur dengan ekspresi khawatir. Budi Santoso, siapkan menu degustasi spesial. 8 hidangan. Dan Laras Pramesti akan melayani setiap hidangan itu dalam keheningan sempurna. Laras Pramesti mengangguk. Saat berjalan menuju dapur untuk mempersiapkan diri, tidak seorang pun menyadari senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Tidak seorang pun kecuali Raka Wijaya, yang memandangnya dengan campuran rasa takut dan harapan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa pelayan ini bukanlah orang yang selama ini dibayangkan ayahnya. Dan sebentar lagi Arman Wijaya akan belajar bahwa kesombongan selalu memiliki harga, dan harga itu akan dibayar dengan bunga yang sangat mahal. Laras Pramesti kembali ke dapur. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan hidangan pembuka yang telah disusun dengan teliti oleh Budi Santoso. Sementara malam yang akan mengubah hidup semua orang di restoran itu baru saja dimulai. Dari posisinya di dekat jendela dapur, Laras Pramesti dapat melihat meja Arman Wijaya dengan jelas, dan apa yang ia saksikan membuat kemarahan di dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Jangan melihat ke arah sana, bisik Sari Maharani, pelayan lain yang sudah 3 tahun bekerja di restoran bintang emas. Kalau Pak Wijaya sedang dalam suasana seperti itu, yang terbaik adalah menjadi tidak terlihat. Aku sudah melihat 6 karyawan kehilangan pekerjaan hanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Namun Laras Pramesti tidak bisa mengalihkan pandangannya. Raka Wijaya, putra Arman Wijaya, sedang mengalami penyiksaan psikologis yang sangat ia kenali. Pelayan. Suara Arman Wijaya menggelegar di seluruh restoran hingga membuat beberapa tamu terkejut. Andri Saputra, pelayan senior dengan pengalaman 15 tahun, segera menghampiri dengan campuran profesionalisme dan ketakutan yang telah menjadi kebiasaan semua karyawan saat berhadapan dengan Arman Wijaya. Ya, Pak Wijaya? Andri Saputra, saya ingin bertanya sesuatu. Arman Wijaya menyandarkan tubuhnya di kursi dengan sikap superior yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun. Berapa bahasa yang kamu kuasai? Andri Saputra berkedip bingung. Bahasa Indonesia, Inggris, Pak, dan sedikit Prancis dari masa saya bekerja di Eropa. 3 bahasa. Arman Wijaya menoleh ke arah putranya sambil tersenyum sinis. Dengar itu, Raka Wijaya? Andri Saputra yang hanya seorang pelayan bisa berbicara 3 bahasa. Dan kamu? Dengan semua guru privat yang saya bayar dan pendidikan di sekolah terbaik yang bisa dibeli uang,
Sebenarnya berapa bahasa yang kamu kuasai? Raka Wijaya tetap menunduk menatap piringnya. Kedua tangannya mengepal di atas pahanya di bawah meja. Dari kejauhan Laras Pramesti dapat melihat bahunya menegang setiap kali ayahnya berbicara. Jawab saat saya bicara kepadamu. Suara Arman Wijaya semakin keras dan nadanya penuh kekejaman. Atau selain tuli, apakah kamu sekarang juga menjadi bisu? Komentar itu menggema di seluruh restoran. Beberapa tamu saling bertukar pandang dengan tidak nyaman, tetapi tidak seorang pun berkata apa-apa. Begitulah dunia Arman Wijaya bekerja. Semua orang menjadi saksi diam atas kekejamannya karena tidak ada yang ingin menjadi korban berikutnya. Saya bisa berbahasa Inggris, jawab Raka Wijaya dengan susah payah. Dan saya bisa membaca banyak materi dalam bahasa Inggris. Arman Wijaya menirukan cara bicara putranya dengan nada mengejek yang membuat Laras Pramesti menggertakkan gigi. Menyedihkan. Saya membayar guru-guru terbaik selama bertahun-tahun dan yang bisa kamu lakukan hanya membaca. Ia menoleh kepada Andri Saputra, yang masih berdiri di samping meja dengan wajah tidak nyaman tetapi tidak berani pergi tanpa izin. Andri Saputra, bicara dengan anak saya menggunakan bahasa Inggris. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar mengerti atau hanya berpura-pura. Andri Saputra memandang bergantian ke arah Arman Wijaya dan Raka Wijaya. Jelas tidak nyaman karena dipaksa ikut mempermalukan seorang pemuda yang tidak melakukan kesalahan apapun. Pak Wijaya, saya rasa, saya tidak meminta pendapatmu. Arman Wijaya memotong dengan nada dingin. Saya memberi perintah. Bicara dengannya dalam bahasa Inggris sekarang. Andri Saputra menelan ludah lalu menoleh kepada Raka Wijaya dengan enggan. Good evening, Raka. How are you feeling tonight? Raka Wijaya mengangkat pandangannya dan Laras Pramesti melihat penghinaan yang mendalam di matanya. Pemuda itu membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kedua tangannya mulai bergerak secara refleks untuk menjawab dengan bahasa isyarat, lalu berhenti mendadak ketika ia teringat di mana ia berada. Lihat itu. Arman Wijaya membanting meja hingga gelas-gelas bergetar. Dia bahkan tidak mampu mempertahankan percakapan sederhana dalam bahasa Inggris, tetapi ingin saya membayar penerjemah bahasa isyarat seolah-olah itu akan membuatnya menjadi orang yang lebih mampu. Mata Raka Wijaya dipenuhi air mata yang berusaha keras ia tahan. Hati Laras Pramesti terasa hancur saat menyaksikan perlakuan itu. Terima kasih, Andri Saputra, kata Arman Wijaya dengan nada acuh tak acuh. Dengan lambaian tangan yang acuh tak acuh, Arman Wijaya menyuruh Andri Saputra pergi. Kamu boleh kembali bekerja. Kamu sudah membuktikan apa yang ingin saya tunjukkan. Andri Saputra segera menjauh, dan dari kejauhan Laras Pramesti dapat melihat rasa malu di wajahnya. Bukan karena Raka Wijaya, melainkan karena ia dipaksa ikut serta dalam penghinaan itu. Namun bagi Arman Wijaya, semuanya baru saja dimulai. Maya Kusuma. Ia memanggil manajer restoran, wanita berusia 45 tahun yang telah bekerja di restoran Bintang Emas sejak hari pertama restoran itu dibuka. Maya Kusuma mendekat dengan senyum profesional yang tidak pernah mencapai matanya. Ya, Pak Wijaya. Apakah ada masalah dengan pelayanan malam ini? Tidak, tidak. Arman Wijaya melambaikan tangannya santai. Saya hanya penasaran. Katakan pada saya, Maya Kusuma, ketika Anda merekrut karyawan di sini, apa yang Anda cari? Maya Kusuma melirik bingung ke arah Laras Pramesti, yang masih berdiri dekat dapur sambil mengamati semuanya. Kami mencari orang dengan pengalaman di bidang restoran premium, kemampuan komunikasi yang baik, dan profesionalisme tinggi. Tepat sekali. Arman Wijaya langsung memotongnya. Kemampuan komunikasi. Dan jika seseorang datang melamar pekerjaan di sini tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan jelas kepada pelanggan, apakah Anda akan menerimanya? Jebakan itu begitu jelas hingga Maya Kusuma langsung memahami arah pembicaraan tersebut. Ia menatap Raka Wijaya dengan penuh simpati, tetapi Arman Wijaya memaksanya menjawab. Pak Wijaya, setiap posisi memiliki persyaratan yang berbeda. Jawab pertanyaannya, Maya Kusuma. Ya atau tidak?
Apakah Anda akan mempekerjakan seseorang yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif? Keheningan yang mengikuti terasa menyakitkan. Maya Kusuma tahu bahwa jawaban apapun akan menyeretnya ke masalah, tetapi Arman Wijaya tidak memberinya jalan keluar. Mungkin tidak, Pak, jawabnya akhirnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Nah, dengar itu, Raka Wijaya. Arman Wijaya menoleh kepada putranya dengan ekspresi kemenangan. Bahkan untuk pekerjaan sederhana seperti melayani makanan di restoran, orang seperti kamu mungkin tidak akan diterima. Dan kamu masih ingin saya mendukung identitasmu sebagai orang tuli? Kamu ingin saya membiarkanmu masuk ke komunitas yang menurutmu hebat itu, padahal mereka tidak akan pernah bisa berfungsi di dunia nyata? Raka Wijaya sudah berhenti berusaha menyembunyikan air matanya. Air mata itu mengalir diam-diam di pipinya sementara ayahnya terus menghancurkan sisa harga dirinya sedikit demi sedikit. Laras Pramesti merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Selama 5 tahun ia menjadi saksi diam atas kekejaman Arman Wijaya. Ia pernah melihat pelayan dipermalukan karena kesalahan kecil, staf dapur dipecat karena hidangan terlambat 30 detik, dan petugas kebersihan diperlakukan seolah mereka tidak ada. Namun belum pernah ia menyaksikan penghancuran yang begitu sistematis terhadap seorang manusia seperti yang dilakukan pria itu terhadap putranya sendiri. Pada saat itu 3 orang mendekati meja Arman Wijaya. Laras Pramesti langsung mengenali mereka. Mereka adalah pelanggan tetap restoran dan bagian dari lingkaran sosial elit Arman Wijaya. Yang pertama adalah Hendra Gunawan, pemilik jaringan dealer mobil mewah. Yang kedua Nisa Permata, pewaris perusahaan farmasi besar. Dan yang ketiga Farhan Wiratama, investor properti ternama. Arman Wijaya, sapa Hendra Gunawan dengan antusiasme berlebihan yang biasa digunakan orang-orang kaya saat bertemu di tempat umum. Saya tidak menyangka Anda ada di sini malam ini. Hendra Gunawan, Nisa Permata, Farhan Wiratama. Arman Wijaya berdiri dan langsung mengubah ekspresinya dari kejam menjadi ramah. Itulah kemampuan terbaiknya, mengganti topeng sesuai kebutuhan. Silakan bergabung. Saya sedang mengadakan percakapan yang sangat mendidik dengan putra saya. Ketiganya duduk di kursi tambahan yang dibawakan dengan cepat oleh Andri Saputra, dan perut Laras Pramesti terasa semakin berat. Kini Raka Wijaya memiliki lebih banyak penonton untuk menyaksikan penderitaannya. Raka Wijaya sedang berada di usia yang sulit, kata Arman Wijaya seolah sedang menceritakan kisah lucu tentang remaja yang memberontak. Usia ketika seorang anak mulai berpikir bahwa dia lebih tahu daripada ayahnya mengenai apa yang terbaik untuk dirinya. Hendra Gunawan tertawa kecil. Ah, kita semua pernah melewati masa seperti itu. Nisa Permata tertawa kecil sambil mengambil segelas minuman bersoda premium dari nampan yang baru saja dibawa oleh Sari Maharani. Apalagi kali ini? Apakah Raka Wijaya ingin belajar seni atau hal lain yang sama tidak bergunanya? Tanyanya dengan nada bercanda. Lebih buruk dari itu, jawab Arman Wijaya sambil mencondongkan tubuh ke depan seolah hendak membagikan rahasia yang sangat menarik. Dia ingin saya menghabiskan lebih banyak uang untuk terapi bagi orang tuli. Dia ingin belajar bahasa isyarat Indonesia secara serius, bergabung dengan komunitas tuli, dan mengikuti semua omong kosong tentang penerimaan diri. Farhan Wiratama mengernyitkan dahi. Bukankah kamu sudah memasangkan implan koklea yang sangat mahal itu? Saya dengar harganya bahkan lebih mahal daripada mobil sport. Tepat sekali. Arman Wijaya mengangkat kedua tangannya dengan gerakan dramatis. Saya mengeluarkan sekitar IDR 450 juta untuk teknologi terbaik agar dia bisa hidup seperti orang normal. Dan apa yang dia lakukan? Dia ingin menyia-nyiakan investasi itu lalu tenggelam ke dunia ketulian seolah itu sesuatu yang patut dibanggakan. Cara Arman Wijaya mengucapkan setiap kata dengan penghinaan yang begitu jelas membuat beberapa orang di restoran merasa tidak nyaman. Anak muda zaman sekarang memang terlalu sensitif, kata Hendra Gunawan ikut menimpali. Pada masa kita dulu, kalau ada masalah, kita mengatasinya. Tidak ada budaya menerima diri dan membanggakan perbedaan seperti sekarang. Persis. Arman Wijaya memukul meja ringan sebagai tanda setuju. Saya sudah menjelaskan ribuan kali kepada Raka Wijaya bahwa di dunia nyata, terutama dunia bisnis, kelemahan tidak dirayakan.
Kelemahan harus diatasi atau disembunyikan. Tidak ada yang akan menghormati seorang pengusaha yang berkeliling menggunakan bahasa isyarat. Nisa Permata menoleh ke arah Raka Wijaya dengan senyum yang berusaha terlihat ramah tetapi sebenarnya penuh sikap merendahkan. Raka Wijaya, ayahmu hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Masa kamu tidak melihat itu? Untuk pertama kalinya dalam beberapa menit, Raka Wijaya mengangkat kepalanya. Laras Pramesti terkejut melihat ekspresi di wajahnya. Itu bukan hanya kesedihan atau rasa sakit. Itu adalah keputusasaan yang sangat dalam, jenis keputusasaan yang muncul setelah bertahun-tahun dihancurkan sedikit demi sedikit oleh orang yang seharusnya melindunginya. Kedua tangannya mulai bergerak hendak menggunakan bahasa isyarat, tetapi Arman Wijaya langsung menghantam meja dengan keras. Cukup. Sudah saya katakan, jangan gunakan bahasa isyarat di depan umum. Itu memalukan. Itu membuat saya terlihat seperti ayah yang gagal. Arman Wijaya, mungkin anak itu hanya butuh waktu, kata Farhan Wiratama mencoba menengahi, meskipun nada bicaranya tetap mengandung sikap meremehkan. Suatu saat dia akan mengerti bahwa kamu benar. Seharusnya tidak perlu selama ini untuk memahami sesuatu yang begitu sederhana, jawab Arman Wijaya dengan suara semakin dingin. Dan jika setelah 22 tahun kesabaran dari saya dia masih belum mengerti, mungkin masalahnya lebih serius daripada yang saya kira. Ancaman yang tersembunyi di balik kata-kata itu sangat jelas. Jika Raka Wijaya tidak menjadi seperti yang diinginkan ayahnya, maka ia bisa saja disingkirkan sepenuhnya. Laras Pramesti menggenggam nampan yang dibawanya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, ingin membela Raka Wijaya, ingin mengatakan kepada Arman Wijaya apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang dirinya. Namun ia tahu bahwa melakukan hal itu berarti kehilangan pekerjaannya saat itu juga, dan ia tidak mampu mengambil risiko tersebut. Meski begitu, ia tetap memperhatikan setiap kata, setiap tindakan kejam, dan setiap bentuk pelecehan yang terjadi di depan matanya. Saya punya ide menarik, kata Nisa Permata tiba-tiba ketika sebuah gagasan mulai terbentuk dalam pikirannya. Kamu seharusnya menguji Raka Wijaya. Sesuatu yang dilakukan di depan umum untuk membuktikan apakah dia benar-benar membutuhkan semua bantuan khusus itu atau hanya bersikap malas. Mata Arman Wijaya langsung berbinar penuh minat. Ujian seperti apa? Saya tidak tahu pasti. Nisa Permata memutar gelasnya perlahan sambil berpikir. Sesuatu yang membuktikan apakah dia benar-benar bisa berkomunikasi secara efektif tanpa semua alat bantu dan dukungan yang selama ini dia minta. Jika dia memang sehebat yang dia katakan, pasti dia bisa membuktikannya. Senyum lebar langsung muncul di wajah Arman Wijaya. Itu ide yang luar biasa. Arman Wijaya tersenyum, dan itu adalah senyum seorang pemangsa yang baru saja menemukan cara baru untuk menyiksa korbannya. Sebuah demonstrasi kemampuan di depan umum, katanya puas. Wajah Raka Wijaya langsung memucat. Jelas ia sudah dapat menebak kemana arah pembicaraan itu. Dari dekat dapur, Laras Pramesti mengamati semuanya dengan jantung berdebar semakin cepat. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, bahwa Arman Wijaya sedang membangun panggung menuju penghinaan terbesar malam itu. Dan firasatnya tidak salah. Mabuk oleh kekuasaan dan dukungan teman-temannya yang sama kejamnya, Arman Wijaya sedang bersiap melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia akan mengubah kekejaman pribadinya menjadi tontonan publik, dan dengan melakukan itu, ia akan bertemu seseorang yang akan mengubah segalanya. Namun sebelum itu, ia membutuhkan satu korban lagi untuk permainan kejamnya. Dan matanya langsung tertuju kepada Laras Pramesti, pelayan yang selama malam itu hanya berdiri diam mengamati. Pelayan yang ia anggap tidak lebih dari seorang pekerja biasa tanpa kemampuan istimewa. Pelayan yang menyimpan rahasia yang akan menghancurkan dunianya berkeping-keping. Tetapi semua itu akan datang nanti. Untuk saat ini, Arman Wijaya masih berdiri di puncak kekuasaannya, dikelilingi teman-teman yang mendukung setiap kekejamannya, tanpa menyadari bahwa kejatuhan paling memalukan dalam hidupnya hanya tinggal beberapa saat lagi. Saat itulah ia memanggilnya. Laras Pramesti. Suara Arman Wijaya memotong dengungan percakapan di restoran seperti pisau tajam. Kemari.
Laras Pramesti merasakan jantungnya berhenti sesaat. Sejak melihat tatapan penuh perhitungan di mata pria itu, ia sudah menunggu momen ini, tetapi hal itu tidak membuatnya menjadi kurang menakutkan. Ia berjalan menuju meja dengan langkah tenang, mempertahankan sikap profesional meskipun dapat merasakan tatapan seluruh restoran tertuju kepadanya. "Ya, Pak Wijaya?" Arman Wijaya menatapnya dengan ekspresi yang telah ia latih selama bertahun-tahun, ekspresi seseorang yang sebentar lagi akan menikmati penderitaan orang lain. "Laras Pramesti, teman-teman saya dan saya sedang membicarakan sesuatu yang sangat menarik mengenai kemampuan dan kompetensi. Lalu saya mendapatkan ide yang luar biasa." Nisa Permata mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh minat, sementara gelas minuman di tangannya berkilau di bawah lampu restoran. "Oh, ini pasti menarik." Arman Wijaya mulai berjalan mengelilingi Laras Pramesti seperti hiu yang mengitari mangsanya. "Anak saya di sini terus bersikeras bahwa dia harus belajar bahasa isyarat Indonesia secara profesional, membutuhkan guru khusus, penerjemah, dan akses ke komunitas tuli. Semua itu tentu membutuhkan uang. Banyak uang." Ia berhenti sejenak untuk memastikan seluruh restoran memperhatikannya. "Tetapi saya sudah berusaha menjelaskan bahwa bahasa isyarat adalah sesuatu yang kuno. Sesuatu untuk orang yang tidak punya pilihan, untuk orang yang tidak mampu membeli teknologi modern seperti implan koklea yang telah saya berikan kepadanya." Laras Pramesti menggigit bibirnya, tetapi tetap mempertahankan ekspresi tenang. "Lalu saya mendapatkan ide yang sempurna." Senyum Arman Wijaya menjadi semakin kejam. "Sebuah demonstrasi yang akan membuktikan bahwa saya benar." Ia lalu berbalik menghadap Laras Pramesti secara langsung. "Katakan pada saya, Laras Pramesti, apakah kamu bisa bahasa isyarat?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti jebakan yang siap menutup kapan saja. Laras Pramesti dapat merasakan tatapan Raka Wijaya yang memohon agar ia tidak terjebak dalam permainan ayahnya. "Sedikit, Pak," jawabnya hati-hati. Tawa keras Arman Wijaya langsung menggema di seluruh ruangan. "Sedikit? Kalian dengar itu?" Seorang pelayan lulusan SMA ternyata tahu sedikit bahasa isyarat. Hendra Gunawan ikut tertawa. "Arman Wijaya, sebenarnya kemana arah pembicaraan ini?" Senyum pria itu semakin lebar. Ia memandang satu persatu wajah di sekeliling meja sebelum akhirnya berkata, "Inilah tawaran saya." "Inilah tawaran saya?" Umum Arman Wijaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh restoran bintang emas dapat mendengarnya. Kini bukan hanya meja mereka yang terlibat. Ia telah mengubah semuanya menjadi pertunjukan untuk semua orang yang hadir. "Laras Pramesti akan melayani anak saya selama sisa makan malam ini hanya menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menulis, hanya menggunakan isyarat." Laras Pramesti merasakan napasnya seakan menghilang sesaat. Jika dia, dengan pendidikan SMA dan pengetahuan seadanya, mampu berkomunikasi secara efektif dengan Raka Wijaya sepanjang makan malam ini, maka saya akan mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, bahasa isyarat memang memiliki sedikit manfaat. Dan jika dia tidak berhasil, tanya Farhan Wiratama yang tampak sangat terhibur. Ketika dia tidak berhasil, koreksi Arman Wijaya dengan puas. Dia akan membuktikan apa yang selama ini saya katakan, bahwa bahasa isyarat hanyalah sesuatu yang tidak berguna dan tidak mungkin dikuasai oleh pelayan biasa. Dan Raka Wijaya akhirnya akan mengerti bahwa dia membuang-buang waktu dengan meminta hal yang begitu konyol. Nisa Permata bertepuk tangan pelan. "Sempurna. Ini seperti eksperimen sosial yang dilakukan secara langsung." Laras Pramesti menoleh ke arah Raka Wijaya, yang kini bergerak cepat menggunakan bahasa isyarat. "Jangan lakukan ini. Tolong. Dia hanya ingin mempermalukanmu. Ini tidak sepadan." Namun masalahnya, Laras Pramesti memahami setiap isyarat yang disampaikan pemuda itu. "Lihat itu," kata Arman Wijaya sambil menunjuk tangan putranya dengan penuh penghinaan. Dia melakukannya lagi. Gerakan-gerakan itu, seolah dia tidak bisa berbicara seperti manusia normal. Menyedihkan. Kata-kata itulah yang akhirnya menjadi batas terakhir. Selama 5 tahun, Laras Pramesti memilih untuk tidak terlihat.
Ia menelan komentar-komentar merendahkan, membersihkan meja-meja mahal, dan melayani orang-orang yang memperlakukannya seperti bagian dari perabot restoran. Namun ada alasan mengapa ia tetap bertahan bekerja di restoran bintang emas, alasan yang tidak diketahui siapapun. Dan malam ini, Arman Wijaya akan menemukannya. Saya menerima tantangan itu, kata Laras Pramesti dengan jelas. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Arman Wijaya berkedip, jelas tidak mengira ia akan menerima tantangan tersebut. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya berkata bahwa saya menerima tantangan Anda, Pak Wijaya, ulang Laras Pramesti. Pada saat itu sesuatu berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi pelayan yang selalu menunduk. Kini ada keteguhan seperti baja di matanya. Luar biasa. Arman Wijaya menggosok kedua tangannya dengan antusias. Tetapi kita harus membuat aturan yang jelas. Jika kamu mampu berkomunikasi dengan anak saya secara efektif sepanjang makan malam ini, dan yang saya maksud dengan efektif adalah dia memahami setiap hal yang kamu sampaikan tanpa perlu meminta penjelasan tambahan, maka saya akan memberimu IDR 300 juta. Dan jika saya gagal, tanya Laras Pramesti. Jika kamu gagal, jawab Arman Wijaya sambil menikmati setiap kata, kamu harus meminta maaf secara terbuka kepada Raka Wijaya karena telah memberinya harapan palsu tentang bahasa isyarat. Dan tentu saja, kamu akan kehilangan pekerjaanmu malam ini juga. Laras Pramesti mengangguk. Saya mengerti. Bisa kita mulai sekarang? Arman Wijaya mengulurkan tangannya ke arah Raka Wijaya. Tentu saja. Budi Santoso telah menyiapkan menu degustasi spesial 6 hidangan. Layani setiap hidangan hanya dengan bahasa isyarat. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menulis, hanya menggunakan tanganmu. Kemudian ia menoleh kepada teman-temannya dengan senyum penuh kemenangan. Ini akan sangat menghibur. Saya memberi waktu 5 menit sebelum dia menyerah. Laras Pramesti berjalan menuju dapur dan Budi Santoso langsung menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Laras Pramesti, apa yang sedang kamu lakukan? Arman Wijaya akan menghancurkanmu. Percayalah kepada saya, jawab Laras Pramesti dengan lembut. Ia mengambil hidangan pembuka pertama, tataki tuna dengan saus kecap dan jahe, salah satu menu paling rumit dengan penjelasan khusus mengenai suhu penyajian dan cara menikmatinya. Ia kembali menuju meja tempat Raka Wijaya duduk. Pemuda itu memandangnya dengan campuran rasa takut dan rasa ingin tahu. Sementara itu Arman Wijaya, Hendra Gunawan, Nisa Permata, dan Farhan Wiratama telah duduk nyaman seperti penonton di sebuah teater, menunggu kegagalannya. Laras Pramesti meletakkan hidangan di depan Raka Wijaya, lalu dengan gerakan tenang, terukur, dan sangat alami, ia mulai menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Kedua tangan Laras Pramesti bergerak dengan keanggunan dan ketepatan yang membuat Raka Wijaya langsung membeku di tempatnya. Karena Laras Pramesti tidak menggunakan isyarat sederhana atau gerakan yang dihafal. Ia menggunakan bahasa isyarat Indonesia dengan kelancaran sempurna yang hanya bisa diperoleh dari bertahun-tahun latihan dan pengalaman. Selamat malam, Raka Wijaya, isyaratnya mengalir dengan alami. Nama saya Laras Pramesti. Hidangan ini adalah tataki tuna dengan saus kecap dan jahe. Budi Santoso menyarankan untuk mencicipinya mulai dari bagian tengah yang paling lembut, lalu perlahan ke bagian luar. Mulut Raka Wijaya terbuka tanpa suara. Air mata langsung memenuhi matanya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata keterkejutan dan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, harapan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membalas dalam bahasa isyarat. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa menguasai bahasa isyarat Indonesia seperti ini? Apakah Anda seorang penerjemah? Laras Pramesti tersenyum tipis sementara setetes air mata jatuh di pipinya. Dulu saya memang seorang penerjemah. Dan malam ini, demi kamu, saya menjadi itu lagi. Percakapan mereka mengalir begitu alami. Setiap isyarat dilakukan dengan sempurna, setiap gagasan tersampaikan dengan jelas. Dari kursinya, Arman Wijaya mulai memperhatikan dengan kebingungan yang semakin besar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka?
Nisa Permata mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Saya rasa dia benar-benar menguasai bahasa isyarat. Mustahil, jawab Arman Wijaya, meskipun ada suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Itu hanya beberapa gerakan yang dihafal. Namun ketika ia melihat putranya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Raka Wijaya sedang tersenyum. Bukan sekadar tersenyum, tetapi bersinar dengan kebahagiaan. Kedua tangannya bergerak cepat penuh antusiasme, dan Arman Wijaya belum pernah melihat putranya begitu hidup. Laras Pramesti kembali ke dapur lalu muncul lagi membawa hidangan kedua, skalop segar dengan krim kembang kol dan sentuhan trufle putih. Sekali lagi ia menjelaskan seluruh hidangan menggunakan bahasa isyarat yang sempurna. Skalop ini dipilih langsung pagi tadi dari pasar ikan terbaik di Jakarta. Budi Santoso memilihnya sendiri. Krim kembang kol ini diberi sedikit trufle putih untuk menambah aroma. Raka Wijaya menjawab dengan mata berbinar. Luar biasa. Tidak pernah ada yang menjelaskan makanan kepada saya seperti ini. Tidak pernah ada yang benar-benar berusaha berkomunikasi dengan saya. Ketika hidangan ketiga disajikan, beberapa tamu mulai berkumpul di dekat meja mereka. Semakin banyak orang menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tiba-tiba Arman Wijaya berdiri dari kursinya. Tunggu dulu. Ini tidak membuktikan apa-apa. Mungkin kamu hanya menghafal beberapa isyarat dasar. Siapapun bisa melakukan itu. Laras Pramesti berbalik dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menatap langsung ke mata Arman Wijaya tanpa sedikit pun rasa takut. Lalu tanpa memutus kontak mata, ia mulai menggunakan bahasa isyarat dengan kecepatan dan kerumitan yang membuat seluruh restoran terdiam. Kedua tangannya bergerak begitu cepat hingga hampir sulit diikuti. Ia membentuk kalimat-kalimat panjang dengan tata bahasa sempurna, menggunakan struktur ruang yang rumit, ekspresi wajah gramatikal, dan konsep-konsep abstrak yang tidak mungkin dihafal dalam semalam. Raka Wijaya membalas dengan kecepatan yang sama, dan bagi siapapun yang melihat, jelas bahwa mereka sedang melakukan percakapan yang mendalam dan canggih. Rahang Arman Wijaya benar-benar terjatuh. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menyaksikan sesuatu yang menghancurkan seluruh keyakinannya. Seorang pelayan restoran dengan pendidikan SMA ternyata menguasai sebuah bahasa yang rumit dengan kemampuan setara penerjemah profesional terbaik. Dan semua itu baru permulaan. Bagaimana? Akhirnya Arman Wijaya berhasil berbicara, meskipun suaranya terdengar lemah dan tercekat. Bagaimana mungkin seorang pelayan bisa menguasai bahasa isyarat seperti itu? Laras Pramesti meletakkan hidangan keempat di depan Raka Wijaya. Risotto jamur liar dengan irisan trufle hitam, lalu perlahan menoleh ke arah Arman Wijaya. Perubahannya kini sempurna. Tidak ada lagi jejak pelayan yang selama 5 tahun melayani tanpa pernah diperhatikan. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang wanita dengan martabat dan kepercayaan diri yang mampu menandingi siapapun di ruangan itu. Karena saya tidak selalu menjadi pelayan restoran, Pak Wijaya, jawab Laras Pramesti dengan suara yang kini memiliki bobot yang belum pernah didengar Arman Wijaya sebelumnya. Dan ini bukan pertama kalinya seseorang meremehkan saya hanya karena pekerjaan yang saya lakukan saat ini. Nisa Permata mencondongkan tubuh ke depan, kali ini benar-benar tertarik. Kalau begitu, siapa sebenarnya Anda? Laras Pramesti memandang sekeliling restoran. Semua mata tertuju kepadanya. Untuk sesaat ia tampak ragu, seolah sedang memutuskan apakah akhirnya ia akan menceritakan kebenaran. Kemudian bahunya sedikit mengendur, seperti seseorang yang akhirnya berhenti menyembunyikan dirinya. 7 tahun yang lalu, katanya perlahan, dan suaranya kini terdengar seperti seseorang yang sedang mengingat kehidupan lain yang pernah dimilikinya. Saya adalah Laras Pramesti, seorang penerjemah bersertifikat bahasa isyarat Indonesia. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta paling bergengsi di Jakarta dan khusus menangani penerjemahan medis. Saat itu saya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di bidang saya. Pengakuan itu jatuh seperti ledakan di tengah meja. Hendra Gunawan dan Farhan Wiratama saling berpandangan, jelas tidak tahu bagaimana harus menanggapi informasi tersebut. Saya belajar selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi itu.
lanjut Laras Pramesti, matanya tenggelam dalam kenangan yang masih menyisakan luka. Bukan hanya mempelajari bahasa isyarat, tetapi juga terminologi medis, etika penerjemahan, dan pemahaman budaya komunitas tuli. Saya bekerja lebih dari 60 jam seminggu, membantu pasien tuli saat operasi, diagnosis penyakit serius, persalinan, dan keadaan darurat. Ia berhenti sejenak. Raka Wijaya menggerakkan tangannya dalam bahasa isyarat, dan apa yang ia sampaikan membuat mata Laras Pramesti kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk lalu melanjutkan. Adik laki-laki saya, Dimas Prasetyo, lahir tuli total. Ketika kami tumbuh bersama, saya menjadi suaranya untuk dunia luar, dan dia menjadi guru saya tentang keindahan komunikasi visual. Saya belajar bahasa isyarat Indonesia sejak masih kecil karena saya ingin berbicara dalam bahasanya, bukan memaksanya menyesuaikan diri dengan bahasa saya. Arman Wijaya merasakan sesuatu yang tidak nyaman bergerak di dalam dadanya. Setiap kata yang diucapkan Laras Pramesti terasa seperti cermin yang memantulkan kembali cara ia memperlakukan Raka Wijaya selama ini. Namun 7 tahun yang lalu, lanjut Laras Pramesti, dan suaranya sedikit bergetar, Dimas Prasetyo sedang berada di tahun terakhir kuliahnya. Dia belajar teknik dan memiliki nilai yang luar biasa. Masa depannya sangat cerah. Suatu malam, ketika pulang dari perpustakaan kampus, seorang pengemudi mabuk menerobos lampu merah. Seluruh restoran terdiam. Dimas Prasetyo meninggal seketika. Kata-kata itu keluar dengan ketenangan yang hanya dimiliki seseorang yang telah bertahun-tahun hidup bersama kesedihan yang tak terukur. Usianya baru 23 tahun. Dia cerdas, baik hati, lucu, menyukai game, sangat menyukai pizza nanas meskipun saya selalu mengatakan itu kombinasi yang aneh. Dan dia bermimpi menciptakan teknologi yang lebih mudah diakses oleh komunitas tuli. Air mata kini mengalir bebas di wajah Raka Wijaya. Ia memberi isyarat dengan cepat dan penuh emosi. Laras Pramesti tersenyum sedih lalu menjawab dalam bahasa isyarat sebelum menerjemahkannya untuk semua orang. Raka Wijaya mengatakan bahwa adik saya terdengar seperti orang yang luar biasa. Dan dia benar. Dimas Prasetyo memang luar biasa. Bukan karena dia tuli, tetapi karena dia adalah dirinya sendiri. Wajah Arman Wijaya mulai kehilangan warna. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah kematiannya, lanjut Laras Pramesti, saya jatuh ke dalam depresi yang sangat dalam. Saya tidak sanggup kembali ke rumah sakit. Saya tidak mampu menerjemahkan lagi. Setiap kali melihat bahasa isyarat, saya hanya teringat kepada Dimas Prasetyo. Saya kehilangan pekerjaan, tabungan, apartemen, dan keluarga saya hancur oleh kesedihan. Saya sendiri berubah menjadi bayangan dari orang yang dulu. Dari arah dapur, Budi Santoso kini berdiri dengan mata yang juga mulai basah. Jelas ini adalah pertama kalinya ia mendengar kisah lengkap tersebut. Selama 2 tahun saya hanya berusaha bertahan hidup, kata Laras Pramesti. Saya mengambil pekerjaan apapun yang bisa saya dapatkan. Membersihkan rumah, pekerjaan sementara, apa saja yang memungkinkan saya tetap hidup dari hari ke hari. Selama bertahun-tahun saya menghindari segala hal yang berhubungan dengan komunitas tuli karena rasa sakit itu terlalu berat untuk ditanggung. Namun utang terus bertambah. Biaya pemakaman Dimas Prasetyo, biaya pengobatan ibu saya yang jatuh sakit jantung akibat tekanan emosional, dan utang saya sendiri. Laras Pramesti memandang sekeliling restoran bintang emas dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan ini. Maya Kusuma menerima saya 5 tahun yang lalu ketika saya sedang putus asa. Ia tidak banyak bertanya, tidak meminta referensi yang rumit. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia bekerja malam hari dan akhir pekan. Maya Kusuma yang kini berdiri tidak jauh dari sana tampak terharu. Untuk pertama kalinya ia mendengar kisah lengkap seorang karyawan yang telah bekerja di bawah pengawasannya selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar dikenalnya. Selama 5 tahun ini, lanjut Laras Pramesti, saya membayar utang sedikit demi sedikit. Saya mengirim uang kepada ibu saya untuk membeli obat-obatan dan menabung setiap rupiah yang saya bisa,
Sambil berharap suatu hari nanti saya cukup kuat untuk kembali bekerja sebagai penerjemah tanpa dihantui kenangan tentang apa yang telah saya kehilangan. Ia menoleh ke arah Raka Wijaya dan ekspresinya langsung melembut. Sambil berbicara, ia juga menggunakan bahasa isyarat Indonesia agar setiap kata dapat dipahami dengan jelas oleh pemuda itu. Malam ini, ketika saya melihatmu duduk di sana, dipermalukan oleh ayahmu sendiri, diperlakukan seolah ketulianmu adalah sesuatu yang memalukan dan bukan sekadar bagian dari dirimu. Saya melihat Dimas Prasetyo. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya melihat adik saya yang sepanjang hidupnya harus berjuang melawan orang-orang yang menganggapnya kurang berharga hanya karena ia berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Saya melihat adik saya yang harus bekerja 2 kali lebih keras daripada orang lain untuk membuktikan bahwa dirinya sama mampu. Saya melihat adik saya yang meninggal tanpa pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa ia bangga kepadanya. Arman Wijaya merasakan dadanya sesak seolah baru saja menerima pukulan keras. Setiap kata yang keluar dari mulut Laras Pramesti terasa seperti tuduhan terhadap semua yang telah ia lakukan selama ini. Dan saya tidak bisa diam, kata Laras Pramesti dengan tegas. Tidak lagi. Tidak ketika saya memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tidak ketika saya bisa menunjukkan kepada seorang pemuda tuli bahwa bahasanya indah, bahwa komunitasnya berharga, dan bahwa ia tidak perlu mengubah dirinya untuk layak mendapatkan cinta dan rasa hormat. Seluruh restoran tenggelam dalam keheningan mutlak. Beberapa tamu terlihat menahan air mata. Yang lain memandang Arman Wijaya dengan campuran rasa iba dan jijik. Tiba-tiba Raka Wijaya berdiri. Gerakannya sedikit canggung karena emosi yang begitu besar. Ia berjalan mendekati Laras Pramesti lalu memeluknya erat. Bahunya bergetar oleh tangisan tanpa suara. Laras Pramesti membalas pelukan itu dan ketika Raka Wijaya mulai menggunakan bahasa isyarat di dekat bahunya, percakapan yang terjadi di antara mereka menjadi salah satu percakapan paling menyentuh yang pernah ia alami sejak kematian Dimas Prasetyo. Kamu tidak sendirian, isyarat Laras Pramesti. Kamu tidak pernah sendirian. Ada komunitas yang menunggumu, siap menerimamu apa adanya. Ketika mereka akhirnya melepaskan pelukan itu, Raka Wijaya berbalik menghadap Arman Wijaya. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, tidak ada lagi kepatuhan atau ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah tekad. Ia mulai menggunakan bahasa isyarat Indonesia dengan perlahan dan jelas, memastikan setiap gerakan dapat dipahami. Laras Pramesti menerjemahkannya dengan suara bergetar karena emosi. Ayah, selama 22 tahun saya berusaha menjadi orang yang Anda inginkan. Saya mencoba mengatasi ketulian saya seolah itu adalah penyakit. Saya menyembunyikan siapa diri saya sebenarnya agar tidak membuat Anda malu. Tetapi mulai hari ini, tidak lagi. Arman Wijaya membuka mulut hendak memotong, tetapi Raka Wijaya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Saya adalah seorang tuli, dan itu tidak membuat saya lebih rendah dari siapapun. Itu hanya membuat saya berbeda. Itu membuat saya menjadi bagian dari komunitas yang kaya, kuat, dan indah yang tidak pernah Anda coba pahami. Dan jika Anda tidak bisa menerima saya apa adanya, maka mungkin sudah waktunya saya membangun hidup saya tanpa membutuhkan persetujuan Anda. Kata-kata yang diterjemahkan oleh Laras Pramesti menggema di seluruh restoran seperti sebuah keputusan yang tidak dapat ditarik kembali. Arman Wijaya, pria yang sepanjang hidupnya telah mempermalukan ratusan orang dan menggunakan kekayaannya sebagai senjata untuk merasa lebih unggul, kini benar-benar kehilangan kata-kata. Karena putranya sendiri, pemuda yang selama bertahun-tahun berusaha ia hancurkan semangatnya, baru saja menunjukkan lebih banyak martabat dan keberanian dalam 2 menit daripada yang pernah ditunjukkan Arman Wijaya sepanjang hidupnya. Dan semua itu terjadi berkat seorang pelayan yang ia anggap tidak berharga. Seorang pelayan yang ternyata jauh lebih luar biasa daripada siapapun yang pernah ia kenal. Dunia Arman Wijaya telah terbalik sepenuhnya, dan ia baru mulai memahami betapa banyak yang telah hilang darinya selama ini. Keheningan di restoran bintang emas begitu sempurna hingga Arman Wijaya dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 50 tahun hidupnya, ia tidak memiliki satupun jawaban. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara sementara pikirannya berusaha keras memahami apa yang baru saja terjadi. Selama hidupnya, Arman Wijaya selalu yakin akan satu hal.
Ia percaya bahwa dirinya berada di puncak karena memang pantas berada di sana. Ia merasa lebih cerdas, lebih pekerja keras, dan lebih mampu daripada orang lain. Dalam pandangannya, pelayan, petugas kebersihan, dan para pekerja layanan berada di posisi mereka karena itulah batas kemampuan mereka. Namun Laras Pramesti baru saja menghancurkan keyakinan itu sepenuhnya. Saya, kamu, gumam Arman Wijaya, kehilangan kefasihan bicara yang selama ini menjadi kebanggaannya. Selama 5 tahun saya bekerja di sini, Laras Pramesti menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Ketenangannya menjadi kontras yang menyakitkan terhadap kekacauan dalam diri Arman Wijaya. Selama 5 tahun saya membersihkan meja Anda, menyajikan makanan Anda, dan tetap tidak terlihat oleh Anda. Setiap kata terasa seperti pukulan langsung terhadap harga dirinya. Nisa Permata, yang sejak tadi memperhatikan semuanya dengan penuh perhatian, perlahan berdiri dan berjalan mendekati Laras Pramesti. Nona Pramesti, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apa yang Anda bagikan malam ini, kisah hidup Anda, keberanian Anda. Ia lalu menoleh kepada Arman Wijaya dengan ekspresi yang belum pernah pria itu lihat sebelumnya dari orang-orang di lingkaran sosialnya. Penghinaan yang nyaris tidak disembunyikan. Arman Wijaya, saya rasa semua orang di sini baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan saya tidak yakin Anda adalah pihak yang keluar dengan baik dari kejadian ini. Hendra Gunawan berdeham tidak nyaman. Saya pikir saya dan Farhan Wiratama sebaiknya pergi. Ini jelas urusan keluarga. Namun sebelum mereka sempat berdiri, Maya Kusuma melangkah maju. Matanya merah karena menahan air mata dan ketika berbicara, suaranya bergetar oleh emosi. Laras Pramesti, katanya lembut. Selama 5 tahun Anda bekerja di sini tanpa pernah mengeluh, tanpa meminta perlakuan khusus, selalu datang lebih awal dan selalu pulang paling akhir ketika diperlukan. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda telah kehilangan begitu banyak dan pernah menjadi seseorang yang luar biasa sebelum datang ke sini. Kemudian Maya Kusuma menoleh kepada Arman Wijaya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun bekerja di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi rasa segan di wajahnya. Yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam. Pak Wijaya, saya telah bekerja di hotel Anda sejak restoran ini dibuka. Saya melihat bagaimana Anda memperlakukan karyawan, bagaimana Anda menggunakan uang untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Selama ini saya mengira itu hanya sifat Anda. Tetapi malam ini saya menyadari sesuatu. Suaranya menjadi semakin tegas. Anda bukan hanya kejam. Anda buta. Arman Wijaya berkedip, benar-benar tidak siap menghadapi kata-kata itu. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya seorang karyawan berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Anda memiliki seorang profesional luar biasa yang bekerja di bawah atap Anda selama 5 tahun, lanjut Maya Kusuma. Dan bukan saja Anda gagal melihatnya, malam ini Anda bahkan mencoba mempermalukannya di depan umum hanya untuk membuktikan pendapat kejam Anda tentang anak Anda sendiri. Kini seluruh restoran memperhatikan tanpa berkedip. Tidak ada seorang pun yang kembali ke makanannya. Tidak ada percakapan lain. Semua mata tertuju pada Arman Wijaya, menunggu bagaimana pria yang selalu merasa paling berkuasa itu akan menghadapi kebenaran yang akhirnya berdiri tepat di depan wajahnya. Beberapa tamu mengangguk setuju sementara yang lain mulai berbisik satu sama lain. Arman Wijaya dapat merasakan reputasi yang selama ini ia bangun dengan hati-hati runtuh di depan matanya. Kemudian Budi Santoso keluar dari dapur dan berjalan mendekat dengan langkah mantap. Ia adalah legenda di dunia kuliner Indonesia. Seorang koki yang pernah menolak tawaran dari restoran-restoran paling bergengsi demi bekerja di restoran bintang emas karena percaya bahwa di sana ia akan memiliki kebebasan penuh untuk berkarya. Pak Wijaya, kata Budi Santoso, suaranya tenang namun tegas. Selama ini saya mengenal Laras Pramesti hanya sebagai pelayan yang baik, selalu tepat waktu, selalu profesional. Tetapi malam ini saya baru mengetahui bahwa ia jauh lebih luar biasa dari yang pernah saya bayangkan. Saya baru mengetahui bahwa ia telah menanggung kehilangan yang mampu menghancurkan kebanyakan orang, namun tetap datang bekerja setiap hari dengan senyum di wajahnya. Ia menyilangkan tangan di dada dan menatap langsung ke arah Arman Wijaya. Sementara itu, Anda memiliki segalanya.
kekayaan, kesuksesan, dan seorang putra yang cerdas. Namun satu-satunya hal yang Anda lakukan adalah menghancurkan. Anda menggunakan kekuasaan untuk mempermalukan orang lain. Anda menggunakan uang untuk merasa lebih unggul. Dan malam ini Anda mencoba menggunakan salah satu karyawan saya sebagai alat untuk menyakiti anak Anda sendiri. Matanya menyipit. Saya tidak bisa lagi bekerja untuk seseorang yang mampu melakukan kekejaman seperti itu. Pak Wijaya, anggap ini sebagai pemberitahuan resmi bahwa saya akan mengundurkan diri dalam 2 bulan. Pernyataan itu jatuh seperti ledakan. Budi Santoso adalah jantung dari restoran Bintang Emas, alasan utama mengapa tamu rela menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan meja. Jika ia pergi, restoran akan kehilangan daya tarik terbesarnya. Arman Wijaya memandang sekeliling dengan putus asa, mencari seseorang yang akan membelanya, seseorang yang akan mengatakan bahwa ia benar. Namun yang ia lihat hanyalah lautan wajah yang memandangnya dengan campuran rasa iba, jijik, dan kekecewaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman Wijaya merasa benar-benar sendirian. Raka Wijaya telah kembali duduk, tetapi kini tidak lagi terlihat seperti seseorang yang ingin menghilang. Ia duduk tegak dengan penuh martabat, sesekali berkomunikasi dengan Laras Pramesti menggunakan bahasa isyarat Indonesia sementara wanita itu tetap berdiri di dekatnya seperti penjaga yang setia. Raka Wijaya, akhirnya Arman Wijaya berhasil berbicara, meskipun suaranya terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. Saya selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Raka Wijaya menatap ayahnya, dan Arman Wijaya terkejut karena tidak menemukan kebencian di mata putranya. Yang ia lihat justru jauh lebih menyakitkan. Belas kasihan. Tangan Raka Wijaya mulai bergerak perlahan dan penuh kesengajaan, sementara Laras Pramesti menerjemahkan setiap kata. Tidak, Ayah. Anda tidak pernah menginginkan yang terbaik untuk saya. Anda menginginkan saya menjadi versi diri Anda yang tidak membuat Anda malu. Anda ingin saya mengatasi ketulian saya seolah itu adalah cacat karakter. Anda tidak pernah berhenti untuk bertanya apakah mungkin saya sudah baik-baik saja apa adanya. Arman Wijaya merasakan air mata mulai membakar matanya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak masih kecil. Selama 22 tahun, lanjut Raka Wijaya, gerakannya menjadi semakin tegas, saya melihat bagaimana Anda memperlakukan orang-orang yang Anda anggap lebih rendah. Saya melihat Anda mempermalukan karyawan, mengejek orang yang memiliki lebih sedikit uang, dan menggunakan kekayaan sebagai ukuran nilai seseorang. Dan saya sangat menginginkan cinta Anda sehingga saya berusaha menjadi orang yang Anda inginkan. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas sebelum melanjutkan. Saya menyembunyikan siapa diri saya sebenarnya. Saya berpura-pura bahwa ketulian saya adalah sesuatu yang bisa dihapus dengan teknologi dan kemauan yang cukup kuat. Saya merasa malu terhadap bahasa saya sendiri dan terhadap komunitas saya sendiri karena Anda mengajari saya bahwa semua itu memalukan. Kata-kata yang diterjemahkan oleh Laras Pramesti menghantam Arman Wijaya seperti palu yang bertubi-tubi menghancurkan pertahanannya. Tetapi malam ini, lanjut Raka Wijaya, dan untuk pertama kalinya senyum kecil muncul di wajahnya, malam ini saya bertemu seseorang yang menunjukkan kepada saya bahwa tidak ada yang salah dengan diri saya. Bahwa bahasa saya indah. Bahwa komunitas saya berharga dan bahwa saya layak mendapatkan cinta serta rasa hormat apa adanya. Setelah menyampaikan isyarat itu, Raka Wijaya menoleh kepada Laras Pramesti dan memberi isyarat lain yang membuat wanita itu tersenyum di tengah air matanya. Raka Wijaya mengatakan, terjemah Laras Pramesti dengan suara yang bergetar, bahwa dalam 15 menit berbicara dengan saya, dia merasa lebih dilihat dan dihargai daripada selama 22 tahun bersama ayahnya. Kata-kata itu menghancurkan Arman Wijaya sepenuhnya. Ia terjatuh kembali ke kursinya, tubuhnya gemetar ketika akhirnya memahami besarnya kerusakan yang telah ia sebabkan. Selama 50 tahun ia mengukur kesuksesan dari angka di rekening banknya, dari besarnya kerajaan bisnis yang ia bangun, dan dari rasa takut yang ia tanamkan pada orang lain. Namun ia gagal dalam satu ukuran yang benar-benar penting. Ia gagal menjadi seorang ayah. Berapa lama? Bisiknya nyaris tak terdengar. Berapa lama saya hidup dalam kebutaan seperti ini? Laras Pramesti menatapnya dengan campuran belas kasih dan ketegasan.
Pak Wijaya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah berapa lama Anda hidup dalam kebutaan, tetapi apakah Anda bersedia membuka mata mulai sekarang? Arman Wijaya mengangkat kepalanya dan untuk pertama kalinya Laras Pramesti melihat sesuatu yang belum pernah ada dalam dirinya. Kerentanan yang nyata. Saya tidak tahu caranya. Akunya pelan, seolah kata-kata itu harus ditarik dari bagian terdalam jiwanya. Saya tidak tahu bagaimana menjadi orang yang berbeda dari yang selama ini saya kenal. Mulailah dengan mendengarkan, jawab Laras Pramesti lembut. Mulailah dengan benar-benar melihat orang-orang di depan Anda, bukan sebagai pelengkap ego Anda atau alat untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi sebagai manusia yang memiliki kisah, luka, dan impian mereka sendiri. Ia menoleh kepada Raka Wijaya sambil tetap menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Mulailah dengan bertanya kepada putra Anda siapa dirinya sebenarnya. Apa yang ia impikan, apa yang ia takuti, apa yang ia cintai. Dan yang paling penting, dengarkan tanpa menghakimi, tanpa mencoba memperbaiki, dan tanpa memaksakan apa yang menurut Anda terbaik. Farhan Wiratama, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Arman Wijaya, saya pikir bukan hanya Anda. Saya, dan mungkin kami semua, telah menjadi bagian dari dunia yang penuh kesombongan ini. Kami memperlakukan karyawan seolah mereka tidak terlihat. Kami menggunakan uang untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia memandang sekeliling restoran dengan rasa malu yang jelas. Tetapi malam ini wanita muda ini memberi kita sebuah cermin. Dan saya tidak menyukai apa yang saya lihat di dalamnya. Hendra Gunawan mengangguk perlahan. Saya pernah memecat karyawan karena kesalahan kecil. Saya pernah membuat komentar yang merendahkan staf pelayanan. Semua itu karena saya ingin percaya bahwa jika mereka lebih rendah, maka saya pasti lebih tinggi. Kejujuran brutal itu menggema di tengah keheningan restoran. Maya Kusuma mendekati Laras Pramesti dan meletakkan tangan dengan lembut di bahunya. Laras Pramesti, saya ingin Anda tahu bahwa Anda selalu memiliki pekerjaan di sini selama Anda menginginkannya. Tetapi saya juga ingin Anda tahu bahwa jika suatu hari Anda memutuskan untuk kembali menjadi penerjemah, untuk kembali mengejar panggilan hidup Anda yang sebenarnya, Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari saya. Dan dari saya juga, sambung Budi Santoso tanpa ragu. Bahkan, saya mengenal beberapa direktur rumah sakit besar di Jakarta. Saya bisa menghubungi mereka dan mencari tahu apakah ada posisi yang tersedia untuk penerjemah bersertifikat. Laras Pramesti kehilangan kata-kata. Air mata baru kembali memenuhi matanya. Selama 5 tahun ia percaya bahwa karirnya sebagai penerjemah telah berakhir selamanya. Bahwa kehilangan Dimas Prasetyo telah merenggut kemampuannya untuk kembali ke dunia yang begitu ia cintai. Namun malam ini, ketika membela Raka Wijaya dan kembali menggunakan bahasa isyarat Indonesia untuk sesuatu yang bermakna, ia merasakan percikan yang telah lama hilang. Ia teringat alasan mengapa dulu memilih jalan itu, untuk membangun jembatan antara manusia, untuk memberi suara kepada mereka yang sering diabaikan oleh dunia. Tiba-tiba Raka Wijaya memberi isyarat dengan penuh semangat. Laras Pramesti tertawa kecil di tengah air matanya sebelum menerjemahkannya. Raka Wijaya mengatakan bahwa jika saya memutuskan kembali menjadi penerjemah, dia ingin menjadi klien pertama saya. Katanya, dia memiliki 22 tahun percakapan yang tertunda dan akhirnya ingin berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami bahasanya. Arman Wijaya memperhatikan pertukaran isyarat antara Laras Pramesti dan Raka Wijaya. Dan dengan setiap gerakan tangan, dengan setiap senyum yang mereka bagikan, ia semakin menyadari betapa banyak yang telah hilang dari hidupnya. Bukan hanya tahun-tahun tanpa hubungan yang nyata dengan putranya, tetapi juga kesempatan untuk mengenal seorang wanita luar biasa yang selama ini bekerja di bawah atap miliknya tanpa pernah benar-benar ia lihat. Laras Pramesti, kata Arman Wijaya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. IDR 300 juta yang saya tawarkan tidak cukup. Bahkan tidak mendekati cukup untuk membayar apa yang telah Anda lakukan malam ini, untuk semua yang telah Anda tanggung, dan untuk menghargai profesional luar biasa seperti Anda. Ia berdiri perlahan, seperti seseorang yang baru saja menua 10 tahun dalam satu malam. Saya ingin melakukan sesuatu. Tidak, saya perlu melakukan sesuatu. Sesuatu yang membuktikan bahwa semua ini bukan hanya kata-kata kosong. Ia menatap Raka Wijaya,
lalu kembali kepada Laras Pramesti. Tolong katakan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Katakan bagaimana saya bisa mulai memperbaiki, meskipun hanya sebagian kecil dari kerusakan yang telah saya sebabkan. Laras Pramesti memandangnya cukup lama. Ia bisa melihat ketulusan di mata pria itu, tetapi ia juga tahu bahwa ketulusan sesaat tidak sama dengan perubahan yang nyata dan bertahan lama. Pak Wijaya, katanya akhirnya, Anda tidak berutang apapun kepada saya. Tetapi Anda berutang segalanya kepada putra Anda. Ia menoleh kepada Raka Wijaya dan menggunakan bahasa isyarat Indonesia sambil berbicara agar keduanya memahami setiap kata. Berikan kepada Raka Wijaya sesuatu yang tidak pernah Anda berikan sebelumnya. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Dukung keinginannya mempelajari bahasa isyarat Indonesia dengan benar. Biarkan dia terhubung dengan komunitas tuli. Berhentilah memperlakukan ketuliannya sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, dan mulailah melihatnya sebagai bagian dari identitasnya yang layak dihormati. Suaranya menjadi lebih tegas. Dan yang lebih penting lagi, berhentilah menggunakan uang dan kekuasaan sebagai senjata untuk mempermalukan orang lain. Setiap karyawan di restoran ini, setiap orang yang bekerja di hotel-hotel Anda, adalah manusia utuh dengan kisah hidup mereka sendiri. Perlakukan mereka dengan martabat yang layak mereka dapatkan. Arman Wijaya mengangguk perlahan. Menyerap setiap kata seolah itu adalah pelajaran paling penting dalam hidupnya. Restoran mulai perlahan-lahan kosong. Para tamu pulang dengan tenang, jelas terguncang oleh apa yang mereka saksikan. Namun sebagian masih bertahan, tidak mampu pergi sebelum mengetahui bagaimana malam yang luar biasa itu akan berakhir. Laras Pramesti melirik jam tangannya. Waktu hampir menunjukkan tengah malam, akhir dari giliran kerjanya. Tetapi ia tahu malam itu menandai berakhirnya sesuatu yang jauh lebih besar daripada satu shift kerja. Itu adalah akhir dari 5 tahun bersembunyi, 5 tahun menjadi tidak terlihat, 5 tahun mengubur kesedihan begitu dalam hingga hampir melupakan siapa dirinya sebelum kehilangan segalanya. Dan mungkin, hanya mungkin, itu juga merupakan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan membuat Dimas Prasetyo bangga jika masih ada di sana untuk menyaksikannya. 3 minggu setelah malam yang mengubah segalanya itu, Arman Wijaya mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia duduk dengan gugup di ruang penerima tamu sebuah pusat komunitas tuli di Jakarta Selatan, memegang buku catatan seperti murid pada hari pertama sekolah. Kontras dengan dunia yang biasa ia jalani terasa begitu besar. Tidak ada marmer mahal, tidak ada karya seni bernilai miliaran rupiah, tidak ada staf yang berlari memenuhi perintahnya. Yang ada hanyalah dinding berwarna cerah yang dipenuhi poster kegiatan komunitas, seorang petugas penerima tamu yang menyambutnya dengan ramah tanpa perlakuan istimewa, dan suara tawa yang terdengar dari ruangan di bagian dalam gedung. Pak Wijaya, sapa Ratih Anggraini, seorang wanita sekitar 55 tahun yang mendekatinya dengan senyum hangat. Saya Ratih Anggraini, direktur pusat ini. Raka Wijaya memberitahu saya bahwa Anda akan datang hari ini untuk mengikuti kelas bahasa isyarat Indonesia pertama Anda. Arman Wijaya segera berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih sudah menerima saya. Sejujurnya, saya bahkan tidak yakin apa yang sedang saya lakukan di sini. Ratih Anggraini menjabat tangan Arman Wijaya dengan mantap. Anda datang ke sini untuk belajar berkomunikasi dengan putra Anda. Itu saja sudah lebih banyak daripada yang bersedia dilakukan oleh banyak orang tua dengan anak tuli mereka. Saat mereka berjalan menyusuri koridor menuju ruang kelas, Arman Wijaya memperhatikan foto-foto yang tergantung di dinding. Ada orang-orang tuli yang sedang wisuda dari universitas, merayakan pernikahan, bekerja di kantor profesional, membangun keluarga, dan menjalani hidup yang penuh serta bermakna. Setiap foto menjadi pengingat diam tentang betapa kelirunya dirinya selama ini. Pak Wijaya, kata Ratih Anggraini sambil berhenti sebelum membuka pintu kelas. Ada satu hal yang perlu Anda pahami sebelum masuk. Di ruangan ini, Anda bukan salah satu orang terkaya di Indonesia. Anda bukan pemilik jaringan hotel besar. Anda hanyalah seorang murid yang sedang belajar bahasa baru. Apakah Anda bisa menerima itu? Pertanyaan itu merupakan tantangan langsung terhadap egonya dan Arman Wijaya menyadarinya.
Namun 3 minggu terakhir telah mengajarinya bahwa ego itulah yang membuatnya buta selama bertahun-tahun. Saya bisa menerimanya, jawabnya, dan ia terkejut karena menyadari bahwa ia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika Ratih Anggraini membuka pintu, Arman Wijaya melihat sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang dari berbagai usia. Ada remaja, orang dewasa muda, orang tua dengan anak kecil, dan di bagian belakang ruangan berdiri Raka Wijaya dengan ekspresi campuran antara harapan dan keterkejutan. "Selamat datang di kelas Bahasa Isyarat Indonesia tingkat dasar," ujar Dewi Lestari, seorang instruktur tuli yang mulai menggunakan bahasa isyarat sementara seorang penerjemah menyampaikan pesannya kepada para peserta baru. "Di kelas ini, kalian tidak hanya akan belajar sebuah bahasa, tetapi juga cara baru untuk melihat dunia." Selama 2 jam berikutnya, Arman Wijaya menghadapi sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun, menjadi benar-benar tidak ahli dalam sesuatu. Tangannya berulang kali salah membentuk isyarat. Ia mencampur adukan gerakan yang sederhana dan berkali-kali harus meminta pengulangan. Rasanya memalukan. Rasanya membuat frustrasi. Dan itulah tepatnya yang ia butuhkan. Pada satu kesempatan, Dewi Lestari memanggilnya ke depan kelas untuk berlatih alfabet jari. Arman Wijaya berdiri dengan canggung di depan semua orang, tangannya berkeringat ketika mencoba mengeja namanya sendiri. Ia salah 2 kali dan dapat merasakan amarah lamanya mulai muncul. Namun kemudian ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Tawa. Bukan tawa yang mengejek, melainkan tawa yang hangat dan penuh dukungan. Seorang peserta lain memberi isyarat yang diterjemahkan sebagai, "Jangan khawatir." Pada kelas pertama saya tidak sengaja mengeja nama saya menjadi ayam. Seluruh kelas tertawa, dan tanpa sadar Arman Wijaya ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa dengan tulus, bukan tawa palsu yang biasa ia gunakan dalam rapat bisnis, tetapi tawa yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna. Ketika kelas berakhir, Raka Wijaya mendekatinya perlahan. Dengan gerakan sederhana yang baru saja dipelajari ayahnya hari itu, ia memberi isyarat, "Halo, Ayah." Arman Wijaya mencoba membalas. Tangannya masih kaku dan canggung, tetapi ia berusaha dengan sungguh-sungguh. "Halo, Nak." Hanya 2 kata sederhana. Sebuah percakapan yang bahkan tidak lebih rumit daripada percakapan anak kecil. Namun air mata yang langsung memenuhi mata Raka Wijaya menunjukkan bahwa momen itu lebih berarti daripada semua percakapan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, Arman Wijaya sedang berusaha memasuki dunia putranya, bukan memaksa putranya memasuki dunianya. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan yang tidak mungkin dibayangkan sebulan sebelumnya. Arman Wijaya menghadiri kelas Bahasa Isyarat Indonesia 3 kali seminggu tanpa pernah absen. Tidak peduli berapa banyak rapat bisnis yang harus ia jadwal ulang. Ia juga mempekerjakan Laras Pramesti, yang akhirnya setuju kembali bekerja sebagai penerjemah paruh waktu sambil tetap mengambil beberapa shift malam di restoran bintang emas karena pilihannya sendiri. "Tidak, gerakan tangan Anda terlalu tinggi," koreksi Laras Pramesti dengan sabar selama sesi latihan yang kini rutin mereka lakukan di kantor Arman Wijaya yang telah banyak berubah dari sebelumnya. "Tidak, isyarat itu berarti bingung, bukan senang," koreksi Laras Pramesti dengan sabar. "Anda juga harus mengubah ekspresi wajah." Dalam bahasa isyarat Indonesia, wajah sama pentingnya dengan tangan. Arman Wijaya berlatih berjam-jam di depan cermin. Ia merasa konyol, tetapi tetap melanjutkan. Ia baru menyadari bahwa mempelajari bahasa baru pada usia 50 tahun jauh lebih sulit daripada yang pernah ia bayangkan. Namun setiap kemajuan kecil terasa seperti kemenangan besar. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya juga tidak berhenti pada kemampuan berbahasa isyarat. Suatu sore, Arman Wijaya mengadakan rapat darurat dengan seluruh manajer hotel dan restorannya. Ketika mereka memasuki ruang konferensi, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Laras Pramesti berada di sana bersama Maya Kusuma, Budi Santoso, dan sejumlah karyawan lain dari berbagai tingkatan. "Saya mengumpulkan kalian semua hari ini," kata Arman Wijaya, dan suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi penuh perintah, tetapi lebih manusiawi.
Karena saya perlu mengakui sesuatu secara terbuka. Selama bertahun-tahun saya menjalankan bisnis ini dengan filosofi yang ternyata salah secara mendasar. Para manajer saling bertukar pandang dengan bingung. Saya percaya bahwa memperlakukan karyawan dengan keras akan membuat mereka lebih produktif. Saya percaya bahwa menjaga jarak dan mempertahankan hierarki yang kaku adalah bentuk profesionalisme. Saya percaya bahwa rasa takut adalah alat manajemen yang efektif. Ia berhenti sejenak dan menatap Laras Pramesti. Saya sepenuhnya salah. Dan harga dari kesalahan itu tidak hanya terlihat dalam tingkat pergantian karyawan atau berbagai sengketa ketenagakerjaan yang pernah kami hadapi. Harga itu terlihat dalam kehidupan manusia yang menjadi lebih sulit, dalam martabat yang dirampas, dan dalam potensi yang tidak pernah dihargai. Nadia Wijaya, Wakil Presiden Keuangan, mengangkat tangan. Ia termasuk salah satu eksekutif yang paling skeptis terhadap perubahan tersebut. Pak Wijaya, apa sebenarnya yang Anda usulkan? Saya mengusulkan perubahan total dalam cara kita beroperasi, jawab Arman Wijaya. Dan untuk itu, Laras Pramesti telah menerima posisi baru sebagai Direktur Budaya Perusahaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ruangan langsung dipenuhi bisikan dan suara terkejut. Laras Pramesti berdiri. Kini tidak ada lagi jejak pelayan yang dulu berjalan tanpa terlihat. Ia berdiri dengan penuh keyakinan dan profesionalisme. Terima kasih, Pak Wijaya, katanya. Selama 1 tahun ke depan, kita akan menerapkan beberapa perubahan utama. Pertama, seluruh manajer wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan empatik dan komunikasi yang menghormati setiap individu. Beberapa manajer tampak tegang, tetapi Laras Pramesti melanjutkan tanpa ragu. Kedua, kita akan membangun sistem pelaporan anonim agar karyawan dari semua tingkat dapat menyampaikan masalah tanpa takut terhadap pembalasan. Ketiga, kita akan menciptakan program pengembangan karir yang jelas sehingga karyawan tingkat awal memiliki jalur promosi yang nyata. Keempat, tambah Arman Wijaya, kami akan melakukan audit gaji secara berkala untuk memastikan tidak ada ketimpangan berdasarkan gender, latar belakang, atau faktor apapun selain kompetensi dan kinerja. Reza Maulana, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia, tampak tidak nyaman. Perubahan seperti ini akan mahal dan pasti akan menghadapi banyak penolakan. Kalau begitu kita akan menghadapi penolakan itu, jawab Arman Wijaya dengan tegas. Dan mengenai biaya, saya telah mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Berinvestasi pada orang-orang yang benar-benar menjalankan bisnis kita ternyata memberikan keuntungan terbesar dalam jangka panjang. Maya Kusuma tersenyum puas. Di restoran Bintang Emas, sejak beberapa perubahan awal diterapkan 3 minggu lalu, tingkat kepuasan karyawan meningkat 30% dan kesalahan pelayanan turun 40%. Angka-angka tersebut berbicara dalam bahasa yang paling dipahami oleh para eksekutif perusahaan. Dan Arman Wijaya dapat melihat perubahan mulai terjadi di dalam ruangan. Ekspresi yang tadinya penuh keraguan perlahan berubah menjadi ketertarikan dan rasa hormat yang hati-hati terhadap visi baru yang sedang dibangun. Malam itu, Arman Wijaya merencanakan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengundang Raka Wijaya untuk makan malam, bukan di restoran Bintang Emas dengan suasananya yang kaku dan harga-harganya yang berlebihan, melainkan di sebuah restoran pizza kecil di kawasan Jakarta Selatan tempat Raka Wijaya mulai aktif mengikuti kegiatan komunitas tuli. Ketika tiba, ia menemukan putranya duduk di sudut ruangan, berbincang dengan penuh semangat menggunakan bahasa isyarat Indonesia bersama 2 orang temannya. Untuk sesaat, Arman Wijaya hanya berdiri memperhatikan. Ia melihat Raka Wijaya dengan cara yang sama sekali baru, santai, bahagia, dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri dalam lingkungan yang tidak menuntutnya menyembunyikan siapa dirinya. Raka Wijaya melihat ayahnya lalu memberi isyarat agar mendekat. Saat Arman Wijaya sampai di meja, Raka Wijaya memperkenalkan kedua temannya melalui bahasa isyarat yang kemudian dibantu secara lisan oleh salah satu dari mereka. Ayah, ini teman-teman saya, Nadia Putri dan Bima Saputra. Nadia Putri bekerja sebagai desainer grafis dan Bima Saputra sedang belajar arsitektur. Arman Wijaya menjabat tangan mereka sambil mencoba memberi isyarat sederhana yang kemungkinan besar tidak sempurna, tetapi justru dibalas dengan senyum hangat, bukan ejekan. Selama makan malam,
Ia berjuang mengikuti percakapan. Kemampuan bahasa isyarat Indonesianya masih sangat dasar dan ia berkali-kali harus meminta pengulangan atau penjelasan tambahan. Namun untuk pertama kalinya ia tidak merasa frustrasi karena ketidakmampuannya. Sebaliknya, ia kagum pada kesabaran dan dukungan yang diberikan oleh ketiga anak muda tuli itu. Anda belajar dengan cepat, isyarat Nadia Putri perlahan agar ia bisa memahami. Kebanyakan orang tua dengan anak tuli tidak pernah belajar bahasa isyarat. Arman Wijaya tersenyum canggung sebelum menjawab dengan isyarat sederhana. Saya sedang mengejar 22 tahun yang hilang. Di tengah makan malam, Raka Wijaya memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara berdua dengan ayahnya. Mereka berjalan ke halaman kecil di belakang restoran yang dihiasi lampu-lampu warna-warni yang tergantung di antara pepohonan. Raka Wijaya mulai memberi isyarat panjang yang belum sepenuhnya bisa dipahami oleh Arman Wijaya. Tetapi ia berhasil menangkap beberapa kata penting seperti terima kasih, perubahan, harapan, dan masa depan. Dengan kemampuan yang masih terbatas, Arman Wijaya memberi isyarat agar ia mengulangi dengan lebih pelan. Raka Wijaya tersenyum lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik sebuah pesan. Ayah, saya tahu ini sulit untuk Anda. Saya tahu mempelajari bahasa isyarat Indonesia pada usia Anda tidak mudah. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa kenyataan bahwa Anda mau mencoba berarti lebih banyak bagi saya daripada yang bisa saya ungkapkan. Mata Arman Wijaya langsung terasa panas. Raka Wijaya, selama 22 tahun saya mencoba mengubahmu. Saya mencoba membuatmu menjadi orang lain karena saya malu mengakui bahwa putra saya tidak sempurna. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Padahal kamulah yang luar biasa. Sayalah yang perlu berubah. Dan saya sangat menyesal. Saya menyesal karena membutuhkan 22 tahun dan seorang wanita luar biasa bernama Laras Pramesti untuk membuat saya melihat kebenaran. Raka Wijaya langsung memeluk ayahnya erat. Saat membalas pelukan itu, Arman Wijaya menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka berpelukan dengan tulus. Setelah mereka berpisah, Raka Wijaya kembali mengetik sesuatu di layar ponselnya. Laras Pramesti tidak hanya mengubah hidup ayah. Dia juga mengubah hidup saya. Dia mengajarkan bahwa tidak apa-apa menjadi tuli, tidak apa-apa meminta apa yang saya butuhkan, dan tidak apa-apa menjadi diri saya sendiri. Apakah kamu masih sering bertemu dengannya? Tanya Arman Wijaya. Senyum Raka Wijaya semakin lebar. Kami bertemu 2 kali seminggu. Dia mengajari saya sejarah komunitas tuli, hak-hak kami, dan semua kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Dan, ayah, dia juga membantu saya memikirkan masa depan saya. Masa depan seperti apa? Tanya Arman Wijaya. Jari-jari Raka Wijaya bergerak cepat di layar. Saya ingin belajar pendidikan khusus untuk anak tuli. Saya ingin membantu anak-anak tuli tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka sempurna sebagaimana adanya. Saya tidak ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan selama 22 tahun. Arman Wijaya membaca kalimat itu berulang kali. Dadanya dipenuhi rasa bangga yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kebanggaan palsu karena anaknya memenuhi harapannya, tetapi kebanggaan yang lahir karena akhirnya ia melihat siapa putranya sebenarnya. Kalau begitu, katanya dengan suara mantap, itulah yang akan kamu lakukan. Dan saya akan mendukungmu di setiap langkah perjalanan itu. Saat mereka kembali ke meja bersama teman-temannya, Arman Wijaya menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama 50 tahun ia menghabiskan hidup membangun kerajaan bisnis, mengumpulkan kekayaan, dan mengejar kekuasaan. Namun baru sekarang, di sebuah restoran pizza sederhana, dikelilingi anak-anak muda tuli yang tertawa bersama, ia mulai memahami apa arti sebenarnya menjadi kaya. 6 bulan setelah malam yang mengubah segalanya itu, restoran bintang emas sedang mempersiapkan sebuah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam gala tahunan inklusi dan martabat pekerja pertama yang diselenggarakan oleh Yayasan Wijaya Pramesti, organisasi yang baru dibentuk untuk memperjuangkan kesempatan yang setara dan lingkungan kerja yang manusiawi. Laras Pramesti berada di kantornya. Bukan lagi ruang kecil di dekat dapur tempat ia dulu menyimpan seragam pelayannya, melainkan sebuah kantor sungguhan di lantai eksekutif. Ia sedang memeriksa rincian terakhir acara ketika terdengar ketukan di pintu.
Siap untuk malam ini? Tanya Arman Wijaya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang. Bukan hanya karena ia tampak lebih sehat setelah rutin berjalan mengunjungi berbagai departemen hotelnya dan berbicara langsung dengan karyawan. Bukan hanya karena setelan jasnya kini terlihat lebih santai, tidak lagi seperti baju zirah. Ada ketenangan di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Siap dan sekaligus gugup, jawab Laras Pramesti sambil tersenyum. Saya belum pernah mengatur acara untuk lebih dari 300 orang. Kamu akan melakukannya dengan sempurna, jawab Arman Wijaya. Lalu dengan gerakan yang masih sedikit kaku tetapi tulus, ia memberi isyarat dalam bahasa isyarat Indonesia. Saya percaya padamu. Kemampuan bahasa isyaratnya berkembang pesat dalam 6 bulan terakhir, meskipun ia masih sering membuat kesalahan yang membuat Raka Wijaya tertawa. Tetapi seperti yang pernah dikatakan Laras Pramesti, yang penting bukan kesempurnaan, melainkan usaha. Malam itu, ketika pintu restoran Bintang Emas dibuka, tempat itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Meja-meja elegan dan dekorasi mewah masih ada, tetapi kini ada sesuatu yang lebih penting. Penerjemah bahasa isyarat Indonesia ditempatkan di berbagai sudut ruangan. Menu tersedia dalam huruf Braille. Jalur akses dan fasilitas ramah disabilitas telah dipasang secara permanen. Dan yang paling penting, tamu-tamu yang hadir berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang dahulu tidak akan pernah diizinkan duduk berdampingan. Pengusaha sukses duduk di meja yang sama dengan petugas kebersihan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Anggota komunitas tuli berbincang dengan para eksekutif perusahaan yang sedang berlatih isyarat sederhana. Suasana yang tercipta benar-benar berbeda dari semua acara yang pernah berlangsung di tempat itu. Maya Kusuma, yang kini menjabat Direktur Operasional seluruh jaringan restoran milik perusahaan, menghampiri Arman Wijaya sambil membawa tablet. Jumlah tamu terakhir, 317 orang. Dan Pak Wijaya, ada 3 media nasional yang meliput acara ini. Arman Wijaya mengangguk. Namun kali ini bukan dengan kesombongan seseorang yang mencari publisitas untuk dirinya sendiri. Bagus, katanya. Semakin banyak orang yang melihat bahwa perubahan seperti ini mungkin dilakukan, semakin banyak perusahaan yang akan mengikuti. Di meja utama, Raka Wijaya duduk bersama Nadia Putri dan Bima Saputra, 2 sahabat yang pernah ia perkenalkan kepada ayahnya beberapa bulan sebelumnya. Ketiganya bercakap-cakap menggunakan bahasa isyarat Indonesia sambil tertawa lepas. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah restoran Bintang Emas, tidak ada seorang pun yang memandang mereka dengan rasa iba atau keanehan. Sebaliknya, banyak tamu yang mendekat dengan malu-malu untuk mencoba mempraktikkan isyarat yang baru mereka pelajari. Budi Santoso telah menyiapkan menu khusus untuk malam itu. Ketika ia berdiri untuk memberikan sambutan pembuka, suaranya dipenuhi emosi. 6 bulan yang lalu, katanya, saya menyaksikan sesuatu di restoran ini yang membuat saya merasa malu. Saya melihat kekejaman. Saya melihat kesombongan. Saya melihat bagaimana kekuasaan dan uang digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan, bukan untuk membangun. Seluruh ruangan langsung terdiam. Tetapi saya juga menyaksikan sesuatu yang lain. Saya menyaksikan keberanian. Saya menyaksikan belas kasih. Saya menyaksikan seorang wanita yang kehilangan hampir segalanya tetapi tetap memilih membantu orang lain. Dan saya menyaksikan seorang anak muda yang akhirnya menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Saya menyaksikan keberanian seorang wanita yang menolak untuk tetap tidak terlihat, lanjut Budi Santoso dengan suara penuh emosi. Saya menyaksikan perubahan seorang pria yang memilih berubah daripada terus mempertahankan egonya. Dan saya menyaksikan lahirnya sesuatu yang saya yakin tidak hanya akan mengubah perusahaan ini, tetapi mungkin juga seluruh industri kita. Tepuk tangan yang menyusul berlangsung lama dan memenuhi seluruh ruangan. Ketika tiba giliran Laras Pramesti berbicara, ia melangkah menuju podium dengan kepercayaan diri yang dibangun bukan hanya dalam 6 bulan terakhir, tetapi dari bertahun-tahun kehilangan, penderitaan, dan akhirnya menemukan kembali tujuan hidupnya. Adik saya, Dimas Prasetyo, katanya memulai, dan suaranya sedikit bergetar karena emosi. Meninggal 7 tahun yang lalu tanpa sempat melihat dunia yang layak ia dapatkan. Dunia di mana menjadi tuli bukanlah kutukan, melainkan hanya sebuah perbedaan.
Dunia di mana kecerdasan, humor, dan kemanusiaannya lebih penting daripada kemampuannya untuk mendengar. Ia berhenti sejenak dan menatap langsung ke arah Raka Wijaya. Tetapi malam ini, ketika saya melihat Raka Wijaya dan teman-temannya, ketika saya melihat bagaimana tempat ini telah berubah menjadi ruang yang benar-benar inklusif, saya merasa Dimas Prasetyo hadir di sini dalam suatu cara. Semangatnya hidup dalam setiap perubahan yang kita lakukan, dalam setiap karyawan yang kini diperlakukan dengan martabat, dan dalam setiap penghalang yang berhasil kita runtuhkan. Air mata kini mengalir bebas di wajahnya. Karena pada akhirnya ini bukan hanya kisah tentang bahasa isyarat atau tentang ketulian. Ini adalah kisah tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ini adalah kisah tentang benar-benar melihat manusia yang ada di hadapan kita. Tentang memahami bahwa martabat manusia tidak diperoleh melalui jabatan atau kekayaan, tetapi merupakan hak setiap orang hanya karena mereka ada. Tepuk tangan yang mengikuti pidato itu berlangsung hampir 5 menit penuh. Namun momen yang paling menyentuh malam itu terjadi ketika Arman Wijaya berdiri untuk memberikan pidatonya. Ia berjalan perlahan menuju podium dan melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun 6 bulan sebelumnya. Ia mulai berbicara sambil menggunakan bahasa isyarat Indonesia sehingga Raka Wijaya dapat memahami setiap kata secara langsung tanpa bantuan penerjemah. 6 bulan yang lalu, katanya sambil memberi isyarat, gerakannya masih belum sempurna tetapi sangat tulus. Saya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dan pada saat yang sama orang termiskin dalam segala hal yang benar-benar penting. Seluruh ruangan terdiam. Saya membangun kerajaan bisnis di atas kesombongan dan kekejaman. Saya menggunakan uang sebagai senjata untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan dalam proses itu, saya hampir menghancurkan hubungan dengan orang yang paling penting dalam hidup saya. Ia memandang langsung ke arah Raka Wijaya, yang kini meneteskan air mata tanpa berusaha menyembunyikannya. Anakku, Raka Wijaya, selama 22 tahun saya berusaha mengubahmu. Saya memperlakukanmu seolah ada sesuatu yang harus diperbaiki. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk teknologi karena saya berpikir bisa membeli solusi untuk sesuatu yang sejak awal bukan masalah. Ia melanjutkan dengan bahasa isyarat yang lebih rumit. Beberapa gerakannya masih kurang tepat, tetapi pesannya sangat jelas. Padahal kamulah yang baik-baik saja. Sayalah yang rusak. Banyak tamu mulai menangis secara terbuka. Yayasan ini, lanjut Arman Wijaya, bukan proyek amal untuk membuat saya terlihat baik. Ini adalah usaha saya membayar kembali utang moral kepada dunia atas tahun-tahun ketika saya menjadi bagian dari masalah. Ia menoleh kepada Laras Pramesti. Laras Pramesti mengajarkan kepada saya bahwa kekayaan sejati tidak tersimpan di rekening bank. Kekayaan sejati ada dalam hubungan yang tulus dengan manusia lain. Ada dalam kemampuan menggunakan apa yang kita miliki untuk mengangkat orang lain, bukan menginjak mereka. Ada dalam kerendahan hati untuk mengakui ketika kita salah dan keberanian untuk berubah. Ia berhenti sejenak dan memandang seluruh ruangan yang dipenuhi tamu dari berbagai latar belakang. Dalam 6 bulan terakhir, kami telah melakukan perubahan besar dalam perusahaan kami. Kami melipat gandakan gaji karyawan tingkat awal hingga 3 kali lipat. Kami membuka program pendidikan dan pengembangan karir untuk seluruh staf. Kami memastikan setiap karyawan diperlakukan dengan hormat tanpa memandang posisi mereka. Kami telah menciptakan program pengembangan profesional yang menghasilkan 53 promosi internal, lanjut Arman Wijaya. Kami membangun kebijakan inklusi yang membuat seluruh fasilitas kami dapat diakses oleh orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Tepuk tangan mulai terdengar di seluruh ruangan, tetapi Arman Wijaya mengangkat satu tangan meminta perhatian. Dan tahukah kalian apa yang paling mengejutkan? Keuntungan perusahaan kami meningkat 38%. Para tamu saling berpandangan. Karena ternyata ketika Anda memperlakukan manusia dengan martabat dan rasa hormat, mereka membalasnya dengan loyalitas, kreativitas, dan kualitas kerja yang melampaui semua harapan. Ia tersenyum. Bukan senyum penuh kesombongan yang dulu selalu melekat di wajahnya, melainkan senyum yang tulus. Tetapi angka-angka itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah ini. Ia berbalik dan memberi isyarat langsung kepada Raka Wijaya. Nak, apakah kamu memaafkan saya?
Raka Wijaya berdiri. Air mata membasahi pipinya ketika ia berjalan menuju podium dan memeluk ayahnya di depan lebih dari 300 orang. Pelukan itu membawa beban 22 tahun luka yang akhirnya mulai sembuh. Ketika mereka melepaskan pelukan itu, Raka Wijaya mengambil mikrofon. Suaranya, yang dulu jarang ia gunakan di depan umum karena rasa tidak percaya diri, kini terdengar jelas dan mantap. Ayah saya tidak sempurna. Beliau masih membuat kesalahan. Beliau masih sering salah memberi isyarat. Dan kadang-kadang kebiasaan lamanya masih muncul. Ia berhenti sejenak sambil tersenyum. Tetapi beliau berusaha. Dan itu lebih dari yang bisa dikatakan oleh banyak anak tuli tentang orang tua mereka. Ia menatap ayahnya. Jadi ya, ayah. Saya memaafkan ayah. Dan lebih dari itu, saya bangga kepada ayah. Tidak ada satupun mata yang tetap kering di dalam ruangan. Malam itu berlanjut dengan kisah-kisah para karyawan yang hidupnya berubah, pengumuman berbagai program baru dari Yayasan Wijaya Pramesti, musik, tawa, dan perayaan. Namun momen paling indah datang setelah acara selesai dan restoran mulai kosong. Hanya Arman Wijaya, Laras Pramesti, Raka Wijaya, dan Maya Kusuma yang masih duduk bersama. Mereka berada di meja nomor 1, meja yang sama tempat semua perubahan itu dimulai 6 bulan sebelumnya. Namun kini meja itu bukan lagi singgasana yang ditinggikan untuk memandang rendah orang lain. Kini meja itu hanyalah sebuah meja biasa di restoran yang akhirnya memahami bahwa setiap manusia layak dihormati dengan cara yang sama. Tahukah kalian apa yang paling lucu? Kata Laras Pramesti sambil menyeruput minumannya. 6 bulan yang lalu saya rela melakukan apa saja agar tidak pernah lagi melihat tempat ini. Dan sekarang justru disinilah saya melakukan pekerjaan paling bermakna dalam hidup saya. Arman Wijaya mengangkat gelasnya. Untuk kesempatan kedua. Untuk orang-orang yang memiliki keberanian menunjukkan titik buta dalam diri kita. Dan untuk pelajaran bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Untuk Dimas Prasetyo, tambah Laras Pramesti dengan lembut. Karena meskipun sudah tiada, ia masih mengajarkan pelajaran penting kepada begitu banyak orang. Dan untuk martabat manusia, tambah Raka Wijaya melalui bahasa isyarat Indonesia yang kemudian diterjemahkan oleh Maya Kusuma, yang akhirnya mulai dihargai di tempat-tempat yang dulu mengabaikannya. Mereka mengangkat gelas bersama. Saat itu Arman Wijaya memandang ke sekeliling restoran bintang emas yang kini hampir kosong dan menyadari sesuatu yang mendalam. Selama bertahun-tahun ia mengisi tempat ini dengan orang-orang kaya dan berkuasa, mencari pengakuan melalui kedekatannya dengan mereka. Namun malam ini, tempat ini dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa benar-benar kaya. Karena akhirnya ia memahami pelajaran terpenting dalam hidupnya. Bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari berapa banyak kehidupan yang berhasil disentuh dengan kebaikan. Bahwa kekuasaan sejati bukan kemampuan untuk merendahkan, melainkan kemampuan untuk mengangkat orang lain. Dan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai pada hari seseorang berani mengakui betapa salah dirinya selama ini. Pelayan yang dahulu ia anggap tidak berarti telah mengajarinya semua itu. Dan miliarder yang dulu merasa mengetahui segalanya akhirnya belajar untuk mendengarkan. Di meja tempat ia pernah duduk untuk menghancurkan, kini ia duduk untuk membangun kembali. Dan lebih dari keuntungan apapun yang pernah ia peroleh, itulah perubahan yang paling berharga dari semuanya. Tamat.